Anda berada, rame ya hari ini ya. Nah, jadi teman-teman, jelas Tanjung Priok hadir, Bogor hadir, Bandung hadir, Kendari hadir, Pekanbaru, Nias, Mas Tambah. Saya ini udah tahun ke tahun kelima ya, iya tahun kelima apa keenam gitu saya di AFC. Ini kota-kotanya makin baru-baru ya, artinya semakin banyak dari yang kota-kota mungkin yang nggak bukan kota-kota besar banget gitu, udah gabung juga itu membuktikan ya. Sidoarjo, Jambi, Solo. Wih, Sidoarjo ada acara nih tanggal 30 ya, teman-teman. Jadi tanggal 30 ada acara Sidoarjo, itu saya lupa di mana, tapi nanti ada Niko dan ada Busido-Busido yang akan hadir. Karanganyar, Batam, Cilacap, Jayapura, Flores, Singapura, Pematang Siantar. Mantap, Karanganyar, Bali. Siap. Oke, teman-teman, ini dari berbagai macam penjuru Indonesia, bahkan ada yang dari mancanegara juga hadir ya. Jadi, eh, kita hari ini seperti biasa akan ada acara. Pasti acaranya tuh acara biasa aja. Emang kalau biasa tuh acaranya memang acaranya biasa. Yang luar biasa speakernya. Ya. Jadi biasa itu memang acaranya semua biasa. LOP biasa, seminar kesehatan biasa, training biasa. Tapi kan yang membedakan itu speaker ya balik lagi. Jadi kalau acaranya biasa, tapi speakernya kan luar biasa. Jadi teman-teman pastinya akan mendapatkan kalau hari ini bukan mendapatkan sesuatu doang, biasa saya bilang mendapatkan sesuatu, tapi kalau hari ini teman-teman nanti juga bisa dapat gift, ada hadiah juga. Nanti langsung dikasih tahu sama speakernya aja. Hari ini ada Kanesta. Sebelum mulai, teman-teman, saya cuma mau info, congrats sekali lagi, selamat buat yang kemarin ada Lebaran Fest. Kita udah lagi mulai penghitungan, udah sebenarnya udah selesai sih penghitungan. Cuman sekarang kita lagi list, kita lagi data-data yang untuk hadiah-hadiah dan lain-lain. Jadi saya mau bantuin aja biar kayaknya banyak yang chat kan, mungkin ada chat ke saya, ada chat ke Niko, ada chat ke Alden mungkin tentang hadiah. Jadi teman-teman tenang aja, hadiahnya nanti kita terbaca dari sistem apa. Contoh, misalkan Angga achieve Samsung Tab. Ya udah nanti saya akan di aplikasi, kita tinggal standby aja nanti saya akan dapat di aplikasi ini. Karena akun saya terbaca achieve Samsung Tab, saya akan mendapatkan broadcastan yang akan terisinya nanti saya harus bayar pajak berapa untuk kalau mau klaim hadiahnya. Kalau saya mau tuker bonus poin dapatnya berapa apa. Lengkap nanti semuanya ada. Dan kalau yang achieve-nya banyak-banyak, nih kayak speaker hari ini nih, achieve-nya banyak, saya tahu nih. Jadi dia ada achieve trip iya, terus dia ada achieve yang lain-lain iya. Contoh deh, gini kita yang gampangnya, trip itu 25.000 lah gitu ya, kalau nggak salah 25.000 BV. Terus emas in, ternyata achieve-nya dia ini 38.000 kita bilang. Nah, artinya kan udah kepake buat trip 25.000, artinya tinggal sisa 13.000 lagi. Itu otomatis akan terkonvert kebaca by system, itu Anda mendapatkan emas. Jadi Anda juga akan dapat broadcastan emas. Jadi nanti dapat broadcastnya dua. Jadi nanti bisa dilihat langsung pajaknya berapa, kalau mau klaim berapa. Cuman saran saya, kalau beberapa ada yang bilang, ada yang ngomong ke saya, katanya pada bilang mau pajak apa terutama untuk handphone sama tab ya. Kalau emas nggak usah dibilang lah, emas kayak kalau ditukar jadi bonus poin kita yang rugi kan, emas naik terus. Tapi kalau tab sama handphone itu rata-rata pada mau ambil nanti di Grand LOP karena katanya ini bukti buat achievement saya untuk promo yang Lebaran Fest kemarin saya dapat ini loh, gitu loh. Jadi walaupun mungkin ya kita bisa bilang harganya kalau dibandingkan dengan emas motor trip gitu mungkin memang nggak seberapa, cuman kenang-kenangannya itu kan kita mau bikin kenang-kenangan di sini gitu loh. Jadi itulah kenapa makanya pada bilang pada nanya pajaknya harus bayar berapa dan emang mereka bayar rata-rata kayak saya udah ada lihat beberapa screenshotannya, pada bayar semua ya ini yang dapat handphone, dapat tab segala macam gitu pada bayar semua karena mereka mau kenang-kenangannya. Mau nanti rusak jadi bangke pun itu ya elektronik ya kita udah biasa kan. Cuman ujung-ujungnya walaupun nanti tinggal sisa mayat gadgetnya doang pun ya kenang-kenangan udah nggak bisa dimainin lagi mau apa ini saya dapat dari AFC mau udah rusak nggak bisa nyala mau udah tinggal sisa layarnya doang tinggal sisa apa ini dari AFC gitu loh kira-kira kayaknya kalau pikirannya mereka gitu ya semoga membantu buat teman-teman semua bisa menjelaskan tentang hadiahnya itu jadi biar meminimalisir juga pertanyaan-pertanyaan jadi tinggal isi aja kita udah siapin formnya kita udah siapin nomornya mungkin nanti kirimnya ke siapanya gitu ya. Jadi bisa langsung dieksekusi. Oke, langsung ke Jakarta.
Kami yang di luar Jakarta. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak bisa, kayaknya nanti bisa diwakilkan juga kok. Maksudnya di acara Grand LOP ya. Itu ada tulisan nggak bisa diwakilkan tuh kayaknya bisa aja diwakilkan asal mungkin jelas ya syarat dan ketentuannya harus ada surat, mungkin pakai materai 10.000, tanda tangan, fotokopi KTP yang perwakilan dan yang mewakilkan apa semuanya jelas itu pasti boleh kok bisa. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Itu tadi semoga membantu karena banyak dari kemarin kan kemarin baru di blast ya hari Minggu. Jadi baru kemarin sama hari ini mencuat chatnya banyak banget gitu loh. Jadi saya bantuin meringankan pekerjaan-pekerjaan teman-teman saya yang menjawab-jawabin dan lain-lain gitu ya. Ya nggak apa-apa, udah tuker poin juga nggak apa-apa, tetap dapat-dapat aja gitu ya. Nggak rugi lah, tetap aja kita cairin pasti tenang aja teman-teman mau dapat apa di sini pasti cairin nih. Nanti tanya aja langsung sama speaker hari ini lagi-lagi. Dia udah achieve trip dan lain-lainnya juga. Pernah nggak ada yang nggak diberangkatin? Ada. Kecuali kalau lagi perang itu baru, ya kan? Ya, Ini benar. jangan. Nah hari ini langsung aja biar nggak terlalu lama. Nanti karena ini acaranya bakal seru banget. Teman-teman harus ada di acara ini sampai terakhir. Sebelumnya saya cuma mau kenalin sedikit. Jadi teman-teman, speaker hari ini spesial kenapa? Karena kalau Indomie spesial pakai telur dua, kalau ini dapat awardnya dua, ya, winner lagi, pemenang lagi, bukan nominasi. Jadi beliau ini adalah part of All Star yang menang jadi best team. Saya sebut nggak apa-apa ya karena menang best team ya, nggak apa-apa kalau yang itu. Dan kebetulan dia ini menang juga award best recruiter. Jadi best recruiter itu adalah orang yang kita nggak bilang sponsor banyak-banyakan, nggak juga. Tapi mungkin itu salah satu faktor, cuman itu nggak utama. Kita cari yang best recruiter itu kenapa? Yang ngerekrut orang, tapi orangnya itu jadi sesuatu di sini. Entah itu dia jadi achieve trip, entah itu dia jadi punya ranking, atau entah itu dia jadi punya income berapa per harinya, per bulannya gitu loh. Jadi teman-teman harus banget denger training hari ini, karena juga judulnya menarik ya. Ini pasti saya yakin ini rame karena 25 miliar. Semuanya pada mau 25 miliar ya. Asal jangan 171 triliun, itu bahaya. Mendingan 25 miliar cukup ya. Oke? Nah, jadi teman-teman beliau akan sharing hari ini gimana cara teman-teman mungkin bisa jalanin bisnis ini, teman-teman gimana caranya biar bisa dapat income. Eh, kita nggak bilang mungkin harus dapat 25 miliar, enggak. Cuman sekarang saya tanya, kalau misalkan 25 miliar, saya dapat 1%-nya aja deh dari 25 miliar juga nggak apa-apa gitu kan sehari. Itu udah gede banget gitu loh. Jadi, eh, hari ini akan diceritain semua. Saya nggak tahu nih akan dijabarkan sedemikian rupanya seperti apa. Cuman langsung aja, ini sudah hadir teman-teman. Sudah ada Kanesta yang akan sharing hari ini. Beliau adalah pemenang nominasi, dua nominasi diborong. Jadi hari ini pasti isinya daging semua, nggak ada tulangnya. Bukan presto juga, ini hari ini udah pasti file daging semua lah pokoknya intinya. Oke, kalau gitu silakan Kanesta mungkin perkenalan diri langsung masuk materi. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angga untuk info-infonya ya tadi teman-teman. Buat nanti kita mau ada acara tanggal 5 Juni ya Angga ya. Apa namanya? Grand LOP ya? LOP Sidoarjo. Yang ini, yang pengambilan itu kan Sorry, sorry, sorry. Tanggal 5 Juni, tanggal ya. 5 Juni Grand LOP Jakarta. Yes, benar. Jadi Yes. teman-teman pastikan hadir, apalagi yang emang achieve hadiah, karena di situ bisa jadi konten dan branding yang luar biasa banget buat teman-teman. Apalagi yang main di sosial media ya gitu. Jadi jangan lewatin acara-acara offline itu. Aku juga udah 3,5 tahun di AFC. Insya Allah aku tuh selalu berusaha untuk hadir gitu. Kecuali memang ada momen-momen di mana aku bener-bener nggak bisa, baru aku nggak hadir gitu. Tapi selama ini sih luar biasa banget semua acara AFC tuh dikemas dengan baik berkat Angga juga dan tim AFC semuanya yang luar biasa. Kita kemarin juga udah lihat ya di apa namanya Danau Toba kalau teman-teman yang hadir, wah itu menurut aku acara yang persiapannya harus bener-bener mateng. Dulu juga udah pernah yang di Borobudur, yang di GWK, wah pokoknya AFC kalau bikin acara nggak pernah main-main. Termasuk Grand LOP yang Jakarta ini tuh selalu ditunggu-tunggu teman-teman. Jadi jangan lewatin. Tadi Angga udah kasih infonya. Kalau misalnya teman-teman yang hadir atau nggak hadir, pokoknya isi itunya ya, G-formnya ya, terutama yang achieve apa namanya reward-reward tersebut kayak gitu.
Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku langsung perkenalan diri aja. Salam kenal buat teman-teman semua. Mungkin malam ini ada yang baru pertama kali hadir nih di Zoom seperti ini gitu ya. Ada yang mungkin baru banget join member juga, atau bahkan ada yang belum member. It's okay, nggak apa-apa. Zoom setiap Senin itu biasanya emang sifatnya sih training ya. Bagusnya sebenarnya untuk orang-orang yang udah join. Tapi nggak apa-apa, karena emang Zoom Senin, Rabu, dan Sabtu itu kita terbuka buat umum, dipajang juga gitu ya linknya dan apa namanya kode meetingnya, passwordnya. Jadi emang semua orang boleh masuk. It's okay gitu. Terus teman-teman pastikan teman-teman udah ngajakin member-member teman-teman atau mungkin prospekan teman-teman masuk ke Zoom malam ini dan pastikan perhatiin ya mereka tuh stay di sini dari awal sampai akhir nggak. Dan juga nanti aku mau bagi-bagi nih teman-teman ada voucher. Mungkin teman-teman beberapa ada yang udah tahu ya. Ini tuh apa namanya bisa teman-teman pakai di semua SPBU Pertamina, tapi nanti cari yang kode SPBU-nya itu depannya 31 ya, karena kalau yang 34 nggak bisa nih. Jadi teman-teman stay sampai akhir, nanti aku akan dibantu sama Angga untuk pilih pemenangnya. Ada 3 orang ya teman-teman, nanti ada 3 orang. Nah, nanti kita pilih siapa yang bisa menjawab pertanyaan tentang training malam ini. Jadi aku pengen tahu siapa nih yang benar-benar menyimak dari awal sampai akhir kayak gitu ya, teman-teman. Makanya stay di sini terus dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya kita lihat nih ada member atau prospek kita yang belum masuk ke Zoom malam ini, cepetan di japri supaya mereka segera masuk gitu. Oke, kita akan berusaha supaya trainingnya malam ini apa namanya bisa singkat, padat gitu ya, tapi bermanfaat mudah-mudahan buat teman-teman, nggak terlalu bertele-tele dan nanti supaya kita bisa agak ini ya sempat waktunya buat di gamesnya nanti itu, buat di quiznya kayak gitu. Oke, mungkin Angga bisa bantu share slide-nya Angga. Oke, teman-teman. Nah, tadi sebelumnya aku perkenalan dulu, nama aku Nesta, aku ibu dari 2 orang anak gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman, aku udah 3,5 tahun di EFC. Awalnya nggak ada niat bisnis sama sekali, aku hanya bener-bener pengen cobain dan konsumsi produknya, terutama buat suami aku dan anak-anak aku. Kebetulan suami aku tuh awalnya karena punya GERD yang sangat parah, yang udah kambuhan terus apa namanya bertahun-tahun dia udah pakai obat-obatan kimia tapi nggak sembuh-sembuh juga gitu ya. Dan aku apa namanya akhirnya maulah mencoba produk ini buat suamiku, dan juga kebetulan anak aku yang bungsu juga autis gitu. Jadi alhamdulillah banget sejak aku terapi dengan Subautsu, suami sembuh, terus anakku juga banyak banget kemajuannya, progresnya, sambil tetap di terapi juga tentunya ya teman-teman, terapi wicara, terapi konsentrasi dan segala macam. Dan yang luar biasa juga teman-teman, aku udah ngerasain selama 3 tahun lebih ya, 3 tahun 3 tahun setengah aku konsumsi produk Subautsu ini, itu bener-bener aku sekeluarga bener-bener ya atas izin Allah juga pastinya ya, semuanya kan juga kembali lagi ke Tuhan kita. Atas izin Allah dan berkat ikhtiar sama Subautsu ini, aku tuh kita sekeluarga bener-bener jauh dari rumah sakit, obat-obatan, dari dokter. Wah, bener-bener terjaga banget. Alhamdulillah kesehatannya, daya tahan tubuh kita. Jadi kita sekeluarga benar-benar ngerasain manfaatnya. Dan alhamdulillah berkat aku jalanin nih akhirnya ya bisnis EFC, karena udah kerasa produknya bermanfaat. Aku jadi bisa kirim-kirimin juga buat orang tua, buat adik-adik aku. Adik aku kebetulan ada yang PCOS ya, teman-teman. Jadi dia ada gangguan hormon. Jadi bagus banget di terapi juga pakai Subautsu ini. Alhamdulillah udah mulai perlahan lebih normal kayak gitu. Oke, teman-teman. Training malam ini judulnya cara menjalankan bisnis AFC dengan efektif dan efisien. Mungkin kalau teman-teman lihat posternya gitu ya, 25 miliar dalam 3,5 tahun dengan modal 3,5 juta. Itu benar dan itu jujur apa adanya. Kalau ke member-member aku nih, atau misalnya aku lagi isi acara AFC deh, itu biasanya aku juga bukain langsung teman-teman. Jadi kita kalau di AFC itu leader-leader AFC misalnya pengen kasih lihat bonus kita atau penghasilan kita, itu real, kita bener-bener login dan kasih lihatnya tuh langsung ya, bukan di capture-capture atau di screenshot, itu kan bisa diedit. Tapi kalau di AFC, kita leader-leader itu bener-bener sharing profit kita atau income kita itu real, kita login langsung ke akun kita. Kayak gitu. Mungkin nanti next time ya, mudah-mudahan kalau apa namanya waktunya bisa lebih panjang, atau mungkin nanti aku bisa isi
training-training lagi setelah ini secara online maupun offline nanti aku bisa bukain buat teman-teman semuanya. Oke, jadi semua orang pasti pengen menjalankan bisnis itu dengan efektif dan efisien. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu kita tapi ternyata nggak ada hasilnya. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi gimana caranya dengan waktu yang singkat gitu kan, sebisanya ya, waktu yang cukup singkat, terus kita juga ya kerja keras pasti wajib, tapi jangan sampai kerja keras kelihatannya doang tapi nggak ada hasilnya atau nggak produktif gitu ya. Jadi bedain antara sibuk sama bener-bener produktif. Kalau produktif tuh ya sibuk tapi menghasilkan gitu loh. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita tapi ternyata nggak ada hasilnya atau hasilnya sangat-sangat minim kayak gitu. Boleh next lagi Angga? Halo Angga. Nah, sip. Oke, teman-teman. Eh mau bertanya nggak ada suara. Mudah-mudahan suara aku aman ya teman-teman ya. Mudah-mudahan suara aku aman. Mungkin kalau yang ngerasa suaranya nggak aman bisa dibesarin tuh aman katanya suaranya. Jadi mungkin teman-teman yang suaranya ngerasa aku nggak ada suara atau gimana, coba dibesarin ininya ya volume. Mungkin di laptopnya teman-teman lupa untuk dikeraskan gitu suaranya. Oke, materi pertama di slide pertama ini kita kuasain product knowledge, company profile, dan marketing plan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman gabung, apabila teman-teman emang joinnya ke upline yang benar gitu ya, upline yang jujur, upline yang emang benar-benar distributor resminya EFC, teman-teman akan terima email. Nanti dari email itu teman-teman bisa login untuk masuk ke sistem, masuk ke akunnya milik teman-teman sendiri. Nanti akan ada username dan password. Nanti teman-teman masuk ke situ dan nanti teman-teman akan diminta untuk ubah password teman-teman. Ada login password sama ada security kode keamanan atau sandi keamanan ya teman-teman. Ini jangan salah, ini kesannya sepele, tapi teman-teman ternyata banyak yang didaftarin itu pakai misalnya akun si ininya upline-nya atau misalnya teman-teman kebetulan apes gitu ya dapat upline yang nggak bener gitu orang yang pengen meraup keuntungan sendiri aja nggak mau membantu member-membernya atau downline-nya itu jadi teman-teman nggak terima email tersebut. Nah ini makanya penting banget aku kasih tahu di sini kalau teman-teman bergabung dengan upline yang tepat gitu, upline yang benar, upline yang jujur, teman-teman akan terima email tersebut dan teman-teman bisa login ke sistem gitu. Ini harus banget ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa login ke sistem, diminta rubah semuanya, isi biodata segala macam, hal apa lagi yang harus teman-teman lakuin buat bisa balik lagi ya menjalankan bisnis ini dengan efektif dan efisien gitu kan. Nomor dua, ini wajib banget. Ikutin Zoom LOP dan juga training kayak gini ya. Setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Itu bener-bener support yang luar biasa dari perusahaan. Aku cerita sedikit nih teman-teman. Waktu aku baru join, itu aku bener-bener nggak punya upline. Kenapa? Karena upline aku quit ya. Dia berhenti dari EFC. Dia nggak menjalankan EFC lagi sama sekali. Ini upline direct aku langsung loh. Jadi aku bener-bener kayak anak ayam yang kehilangan induknya. Dia yang ngajakin aku masuk ke KFC tapi terus dia quit gitu kan dia berhenti. Aku untungnya pernah diperkenalkan ke Pak Yosep, Pak Hadi, Pak Budi gitu ya tapi sebenarnya buat menghubungi mereka juga aku masih ragu-ragu karena mereka posisinya jauh banget di atas aku gitu ya. Upline aku pun bukan directnya mereka jadi kayak jauh banget gitu kan secara jaringan secara pohon tuh kayak level aku jauh di bawahnya Pak Yosep, Pak Hadi, Pak Budi gitu kan. Jadi waktu itu pertama-tama yang aku lakukan, aku mengandalkan support dari kantor, yaitu Zoom Zoom LOP dan juga training gitu ya. Senin, Rabu, waktu itu Sabtu aku lupa deh, udah ada apa belum ya. Tapi pokoknya semua Zoom yang disediain sama kantor itu aku ikutin aja udah semuanya. Aku bener-bener murni belajar dari situ teman-teman. Habis itu aku Google-Google sendiri tentang EFC. Aku masuk ke YouTube, wah ketemu banyak strategi-strategi yang di-share sama Bushido. Itu bermanfaat banget teman-teman. Jadi sebenarnya jangan pernah ada alasan, upline aku nggak bantuin, upline aku nggak aktif, aku nggak punya upline aku udah nggak jalan bisnis ini, upline aku udah jalanin MLM lain misalnya atau apapun, itu bukan alasan sama sekali. Karena aku bener-bener apa ya ngerasain banget kayak aku tuh di sini bener-bener jalan sendirian di saat aku bener-bener lagi buta-butanya gitu kan. Untungnya ya sempat dikenalin ke Pak Yosep, Pak Hadi, Pak Budi. Nah baru deh setelah beberapa bulan gitu ya, aku akhirnya pelan-pelan berani mulai menghubungi mereka gitu kan. Karena udah sering ikut Zoom-Zoom juga tuh, jadi mulai kayak
ngerti aku mau nanya apa ya ke mereka gitu kan. Terus cara input segala macam dulu juga aku semua masih dibantuin banget sama Pak Hadi, Pak Yosep gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ikutin semua Zoom ini penting banget kalau emang teman-teman serius ya di bisnis ini dan teman-teman pengen sukses di sini. Aku dulu ikutin sampai 30 kali lebih. Jadi teman-teman eh, apa ya, kalau misalnya teman-teman ngelihat nih setiap hari Rabu kok ada orang-orang yang ngisi LOP, mereka kok lancar banget ya, mereka kok bisa ya ngomong selancar itu dan sehafal itu gitu ya. Itu mereka melalui proses belajar teman-teman semuanya. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba jago gitu, tapi di semuanya tuh harus dipelajarin. Ibaratnya kita mau sharing ke orang, kita mau cerita ke orang, kita isi dulu kepala kita. Apa yang mau kita sharing? Kalau misalnya kita aja nggak paham tentang produknya, nggak paham tentang bisnisnya, marketing plan itu seperti apa sih? Kok bisa dapat konnichiwa misalnya setiap hari 1 juta? Kok bisa dapat konnichiwanya 3 juta? Itu dari mana asalnya? Itu semuanya ada di Zoom setiap hari Rabu, teman-teman. Kalau Senin biasanya training kayak gini ya, gitu. Jadi sifatnya bukan LOP. Kalau hari Senin, nanti hari Sabtu itu lebih keren lagi, itu yang bawain dokter langsung. Kayak gitu. Nah, terus lanjut nomor 3. Kalau emang teman-teman beruntung nih ya bergabung di tim yang tepat, itu biasanya grupnya akan aktif. Minimal mereka akan share informasi-informasi yang teman-teman butuhin, misalnya tentang Zoom Senin, Rabu, Sabtu tadi kek gitu, atau misalnya tentang testimoni, atau bisa saling sharing macam-macam lah di situ gitu ya. Nah, alhamdulillah nih di grup aku teman-teman itu WA-nya bener-bener aktif banget. Ada banyak banget WA, padahal jadi ada grup 1 sampai 10 karena kan ada kapasitas maksimal ya di setiap WA. Nah, grup WA gitu. Jadi itu manfaatin banget. Tapi kalaupun misalnya, aduh Kanesta tim aku nggak aktif misalnya, nggak apa-apa teman-teman masih ada Telegram. Telegram itu tempat teman-teman bisa dapetin berbagai materi. Udah di-share tuh di situ ya sama timnya EFC. Itu teman-teman manfaatin banget karena ada member aku yang dia tuh bener-bener hanya posting bikin bikin konten atau apa semuanya dari Telegram itu. Jadi teman-teman nanti masuk ke Telegram, tanya ya ke upline-nya atau mungkin teman-teman bisa tanya ke mana nih? Ke kan kalau nggak salah Toreda pun juga ada grupnya sendiri ya. Toreda ada grupnya sendiri, terus Samurai Above ada grupnya sendiri. Coba nanti atau Angga mungkin bisa share nih nanti di chat, di kolom chat link si Telegramnya EFC itu yang resmi. Nah, nanti teman-teman masuk di situ. Tuh, Kak Angga link Telegram. Nah, teman-teman nanti masuk di situ, abis itu teman-teman klik media gitu ya. Klik media, nanti teman-teman bisa download semua dari situ. Enaknya Telegram itu teman-teman dia nggak makan memori handphone kita gitu. Jadi kalau teman-teman nggak save apa namanya gambarnya itu nggak akan menyedot memori kita gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman save baru nanti makan memori kayak gitu. Jadi aman banget Telegram itu kayak gitu. Terus abis itu belajar dari YouTube dan Google tadi udah aku bilang. Terus udah gitu, nah itu di-share sama Michael tuh. Thank you ya Michael. Jadi ada Telegram resmi kita, teman-teman bisa masuk ke situ, manfaatin materi-materi yang ada di situ. Nomor 5, tempel upline dan rutin konsultasi. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya yang teman-teman yang cukup beruntung juga masih punya upline yang masih jalanin bisnis ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya upline-nya itu aktif dan teman-teman dapat kaki limpahan gitu ya. Pasti yang udah jalanin pasti tahu nih, dapat kaki limpahan, jadi sebelah BV kita tuh besar banget. Nah, itu rezeki banget gitu karena ya jujur aja aku nggak dapat sama sekali itu gitu, jadi aku sama sekali nggak dapat bimbingan dari upline. Aku juga ngisi kanan kiri bener-bener sendiri gitu ya sampai akhirnya alhamdulillah bisa Shogun segala macem. Itu aku bener-bener isi kanan kiri sendiri, jadi lagi-lagi nggak ada alasan buat teman-teman ngerasa upline aku nggak aktif jadi aku isi kanan kiri sendirian. Kanesta nol kanan nol kiri, ya memang begitu. Emang sebenarnya kita itu kewajiban kita ngisinya kanan kiri, bukan upline kita punya kewajiban ngisiin sebelah kaki, kita tinggal selesain sebelahnya. No, itu hanya apa ya rezeki aja gitu. Itu namanya beruntung aja teman-teman kalau misalnya emang dapat upline yang aktif, dia sponsor terus sebelah kakinya keisi, wah itu beruntung banget. Tapi kalaupun enggak, it's okay. Itu emang tugas kita untuk isi kanan kiri. Ingat, bisnis AFC ini teman-teman bukan bisnisnya upline kita, bukan bisnisnya downline kita. Jadi jangan pernah bergantung sama upline maupun jangan pernah bergantung sama downline kita. Jadi kalau upline kita nggak gerak, nggak jalan, ya udah biarin aja. Kalau downline kita juga mungkin ada yang eh, kita harap-harapkan jalan ternyata dia nggak jalan, ya udah nggak apa-apa. Ini adalah bisnis kita sendiri. Jadi
Jangan jadi apa ya orang yang bermental pengemis, yang minta-minta limpahan lah, minta-minta ini, minta-minta itu. Udah pokoknya usaha semaksimal mungkin dengan kaki kamu sendiri ya, berdiri di kaki kamu sendiri gitu. Boleh next lagi Angga. Habis nih slide ini. Oke, terus selanjutnya teman-teman kuasai product knowledge, company profile, dan marketing plan ini masih ya. Nomor 6, ini menurut aku wajib. Konsumsi produknya dan rasain manfaatnya. Karena teman-teman 3,5 tahun aku di EFC, belum pernah aku lihat satu orang pun gitu ya, yang dia nggak konsumsi sama sekali produk EFC dan dia bisa sukses. 99% mungkin ada kali ya segelintir banget gitu yang dia sama sekali nggak minum tapi dia bisa bisa sukses, tapi menurut aku sangat jarang. Di AFC itu mostly emang orang terpesona atau terkagum-kagum sama produknya dulu, baru setelah itu dia dia akan ngerasain manfaat bisnisnya atau ngerasain cuannya gitu ya teman-teman. Jadi pastiin please teman-teman harus konsumsi. Nggak usah mungkin konsumsinya sehari banyak-banyak, nggak usah. Kalau emang teman-teman misalnya sangat amat terbatas dana, aduh kan Nesta, aku kan bukan dari orang kaya, aku bukan menengah ke atas misalnya, aku orang menengah ke bawah, nggak apa-apa. Teman-teman konsumsi misalnya hari ini satu suba, besok satu utsu, besoknya satu suba, itu lebih mending dibandingin nggak konsumsi sama sekali gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman bener-bener tahu, oh produk ini seperti apa, terus rasanya gimana, terus manfaatnya yang kerasa apa. Karena produk kita di orang sehat maupun apalagi di orang yang sakit itu udah pasti ada manfaatnya. Kenapa? Aku bisa bilang pasti karena produk kita punya paten fungsi. Ya, ini kalau misalnya teman-teman yang rajin LOP pasti ngerti nih paten fungsi itu apa. Tapi aku share sedikit nih ya. Mungkin malam ini kan ada yang belum gabung juga nih gitu ya. Paten fungsi itu teman-teman dahsyatnya adalah ketika diuji sampelnya ke 1.000 orang, seribu-seribunya pasti merasakan hal yang sama. Karena kalau nggak merasakan, patennya nggak akan keluar. Sama ya mungkin teman-teman juga tahu nih, ada obat generik sama obat paten. Kenapa obat paten mahal dibandingin obat generik? Karena obat paten itu udah valid, udah terbukti secara ilmiah, udah evidence based gitu ya. Maksudnya udah ada penelitiannya gitu yang membuktikan bahwa emang ini jelas bermanfaat. Makanya dia punya paten. Nah, sama produk kita juga seperti itu. Kita punya paten juga. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya paten ini, teman-teman, ya ampun buat satu paten aja itu butuh biaya sampai miliaran loh. Minimal 1 sampai 2 M minimal ya untuk bisa keluar patennya satu. Bayangin Suba patennya 4, Utsu patennya 8. Kebayang nggak gitu ya? Udah gitu penelitian dari paten fungsi juga biasanya butuh waktu tuh 7 sampai 10 tahun. Jadi nggak main-main. Makanya sebenarnya kalau teman-teman paham aja paten itu seberapa dahsyatnya, itu udah jadi bahan jualan yang bener-bener hebat banget. Karena belum ada produk MLM yang punya paten fungsi. Mungkin ada yang punya, tapi patennya apa? Untuk paten fungsi regenerasi sel, paten fungsi yang kayak kita nih melancarkan peredaran darah segala macam, imun tubuh itu cuman dimilikin sama produk kita doang. Kayak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami itu, wah, ini tuh produk bener-bener luar biasa banget. Itu udah nilai jualnya udah sangat-sangat amat tinggi banget gitu. Nomor 7, storytelling, testimoni pribadi atau keluarga di sosial media. Wah, ini yang banyak dilakuin sama tim-tim aku yang sekarang mereka udah achieve rank. Udah dapat kemarin di Lebaran Fest mereka dapat umroh juga, dapat Europe, dapat LM, motor, segala macam itu banyak banget teman-teman gitu ya. Dan itu bener-bener bikin aku bangga banget, bangga sama mereka ya, karena itu adalah usaha mereka sendiri gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada di sini yang achieve sesuatu, yakin deh itu bukan karena upline kita, bukan karena downline kita, itu karena diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa, banggalah dan rayakan itu gitu ya. Itu kehebatan teman-teman sendiri gitu. Terus juga yang namanya tim, upline, downline itu semua hanya support-support aja gitu. Tapi bener-bener kalau teman-teman bisa achieve sesuatu pencapaian itu eh, apa berbanggalah dan rayakan itu gitu ya. Sangat layak kok buat dirayakan gitu. Nah, terus teman-teman jangan lupa kenapa penting banget untuk storytelling ini. Kayak tadi aku bilang, member-member aku semuanya yang alhamdulillah sukses-sukses, mereka berhasil achieve itu semuanya adalah orang-orang yang jago bercerita. Mereka bisa membangun narasi yang bagus di sosial media gitu ya. Kayak sekarang kan mostly rata-rata mereka tuh dari TikTok ya, yang di IG juga ada sih, yang di status WA pun ada gitu ya. Jadi
itu adalah orang-orang yang pintar bercerita, teman-teman. Jadi ingat nggak ada nggak ada orang di sini yang sebenarnya seneng nih dengerin orang ngomong kayak gini gitu ya, dengerin presentasi, dengerin training lah gitu. Sebenarnya nggak ada orang yang seneng gitu ya. Kalau kita mungkin karena ngerasa kayak, ih aku pengen sukses juga nih, jadi aku mau dengerin training misalnya gitu kan. Tapi basically semua manusia itu lebih seneng dengerin orang bercerita. Makanya sekarang aku bawain training pun sambil cerita-cerita gitu ya, sambil sharing pengalaman-pengalaman pribadi aku dan tim aku. Nah, sama teman-teman pun harus melakukan itu di sosial media teman-teman. Jadi eh, berceritalah kayak kita tuh lagi ngobrol pasti kalau misalnya lewat sosial media nggak malu dong, karena kan kita itu kan berhadapannya sama layar. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngerasa, aduh nanti salah ya. Kalau salah juga bisa diedit gitu kan, bisa diulang lagi atau segala macem. Tenang aja, pokoknya santai, relax, terus teman-teman kayak lagi ngobrol aja sama temen atau kayak lagi ngomong sama cermin gitu. Itu cukup banget buat teman-teman bisa apa namanya menggait gitu ya orang-orang yang mungkin belum ngerti tentang AFC. Ceritanya tuh simpel-simpel aja teman-teman. Contoh nih ya, misalnya nih banyak orang yang belum tahu isi Suba Utsu itu berapa. Nah, cuman simpel cerita aja misalnya. Oke teman-teman, nih aku hari ini mau cerita tentang Utsukushi. Ini namanya Utsukushi Gold, misalnya gitu ya. Ini contoh ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada berapa isi dari Utsukushi? Ini ada 28 saset loh, teman-teman. Tuh ya. Nih, ini isinya tuh per saset kayak gini. Nah, simpel aja cerita-cerita kayak kita lagi ngobrol biasa aja gitu. Jadi dari hal-hal yang simple dan kecil kayak gitu aja tuh banyak orang di luar sana yang kalau misalnya kita yang udah member mungkin tahu ya, ya elah tahu lah isinya 28. Tapi banyak orang di luar sana yang belum tahu. Terus lama-lama nanti pelan-pelan teman-teman cerita lagi. Nah, ini ya Utsukushi itu ada kandungan misalnya nih ada kandungan resveratrol. Nah, ini teman-teman Google aja deh. Manfaat resveratrol. Wah, itu banyak banget. Dan kalau teman-teman cari tahu ya, resveratrol aja tuh sebenarnya satu botol ada tuh vitamin yang isinya resveratrol doang. Kalau kalau Utsu kan resveratrol tuh cuma salah satu kandungan. Itu mahal loh teman-teman harganya. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dikulik-kulik gitu ya dari ingredients, terus jumlah saset, ke nanti lama-lama teman-teman cerita manfaat. Nah, sebaiknya cerita manfaat itu dari pengalaman pribadi kita dulu. Kayak misalnya kayak aku tadi, aku cerita tentang suami aku yang GERD gitu kan, yang GERD udah bertahun-tahun pakai obat-obatan kimia nggak sembuh-sembuh gitu kan. Dosisnya padahal yang udah tinggi banget segala macam. Nah, habis itu baru aku sharing tentang testimoninya dia. Jadi kita cerita dari yang terdekat dari kita dulu gitu. Atau apalagi kalau kita sendiri bisa ngerasain manfaatnya sendiri, kayak aku juga banyak banget yang terasa manfaatnya di aku, mulai dari kulit, terus apa namanya lancar buang air besar lah, terus tidur lebih deep sleep segala macam itu aku ceritain semua teman-teman kayak gitu. Boleh next lagi Angga. Nah, ini masih di judul yang sama ya, menguasai product knowledge, company profile, dan marketing plan. Kumpulin nih teman-teman testimoni dan arsipkan dengan rapi. Jadi jangan dikit-dikit setiap kita mau prospek, kita nanya dulu ke upline kita, ada testimoni stroke nggak? Ada testimoni jantung nggak? Ada testimoni hipertensi nggak? Diabetes. Makanya kalau udah pernah di-share, misalnya di grup, atau misalnya udah pernah nanya upline juga, itu cepet-cepet diarsipin di rapi. Gitu, yang rapi gitu ya di handphone kita. Kayak aku nih, di handphone aku tuh ya teman-teman, itu aku udah punya folder yang isinya tuh bener-bener nih kayak gini nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nih, aku tuh isi apa namanya isi handphone aku itu udah kayak gini tuh. Tuh, jadi udah berupa testimoni-testimoni tuh kanker lah, apalah udah berupa folder-folder tuh. Tumor, tuh sampai bintitan segala macem ada sargiawan, terus apalagi nih penyembuhan luka. Ini jadi udah berupa folder-folder tuh untuk demam anak-anak, untuk autoimun segala macam. Jadi nggak repot kalau misalnya mau apa namanya mau prospek orang atau mau kita lagi apa namanya mau sharing tentang misalnya hari ini kita mau sharing kontennya tentang kolesterol. Nah, kita udah ada folder kolesterol dan kita tinggal share itu aja di sosial media kita. Kayak gitu. Boleh next lagi, Angga? Nah, masih ya teman-teman, masih di subjudul yang sama. Jangan lupa teman-teman follow tuh IG-IG, TikToknya para leader-leader AFC. Nggak usah harus yang
satu tim sama kita gitu ya. Nih makanya ini kan karena materinya All-Stars aku bilang follow semuanya baik yang All-Stars ataupun bukan gitu ya. Jadi mau itu misalnya dari tim manapun gitu ya, Doraemon kan ada tim kita ada banyak ya, ada Doraemon, ada Evolution, ada tim Semut, ada tim wah pokoknya tim di AFC itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Coba deh dicari-cari para leader-leadernya gitu ya atau yang kayaknya sering ngetek-ngetek AFC Life Science tuh. Nah, itu teman-teman cek lagi misalnya kayak siapa ya? Banyak lah pokoknya yang sukses-sukses di AFC kan banyak banget tuh. Teman-teman cek-cek lagi kayak Evi Carolina, Sheridan segala macam yang aktif banget di sosial media, follow deh mereka. Terus ini tuh adalah bisnis tentang mencontek. Di sini tuh mencontek halal ya, teman-teman. Gak haram, gak dosa gitu ya. Jadi jangan lupa ATM, amati, tiru, modifikasi. Aku juga sering banget kok misalnya pakai strateginya Ciriana. Nah, Ciriana juga coba teman-teman follow itu bagus banget gitu ya. Terus banyak ya ada Mas Rudi, ada Mbak Ewin di TikTok. Wah, pokoknya coba dicari-cari tahu siapa aja sih nih leader-leader yang sukses-sukses, terus member-member AFC yang berprestasi gitu ya. Teman-teman follow mereka, belajar dari mereka. Oh, mereka hari ini cara share-nya kayak gini. Oh, mereka hari ini ngebahasnya produk misalnya besok ngebahasnya tentang komunitas atau tentang bisnis atau apa gitu ya kayak gitu teman-teman jadi sebenarnya kita nggak bakalan kehabisan konten karena wah kita bisa mencontek banyak banget member-member EFC yang udah lebih dulu lebih jago dari kita kayak gitu itu boleh banget teman-teman tapi ingat, kalau misalnya nyontek itu jangan plek-plek teman-teman capture terus teman-teman posting begitu apa adanya. Jangan lupa teman-teman tuh modifikasi lagi. Teman-teman tambahin sentuhan kita sendiri, personal touch ya. Misalnya tambahin apa namanya kata-kata kita sendiri lah. Atau lebih bagus lagi kalau bisa sharing pakai muka kita. Oke teman-teman, aku hari ini mau sharing tentang misalnya diabetes. Nah ini ada beberapa testimoni misalnya kayak gitu. Nah itu bagus banget teman-teman. Terus nomor 10 upgrade communication skill. Nah, tadi tuh banyak tuh yang bilang, aduh aku nggak pede, nggak pede. Itu biasanya karena teman-teman merasa kemampuan komunikasinya kurang baik. Kalau orang yang kemampuan komunikasinya baik, dia pasti akan sangat pede. Jangankan ngomong di sosial media gitu ya, di depan Zoom atau depan layar HP. Di depan publik pun gitu ya, public speaking di depan ratusan atau ribuan orang, dia pasti happy-happy aja dan santai-santai aja. Itu semua kuncinya ada di sini, teman-teman. Jadi kalau kita punya kemampuan komunikasi yang bagus, biasanya kita akan pede gitu ya. Kita akan pede dan kita mindsetnya tuh bisa, oh aku bisa nih, aku pasti bisa. Aku bisa isi Zoom nasional misalnya, aku bisa isi apa namanya LOP gitu. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman coba diperbaikin lagi kemampuan komunikasinya karena nggak bisa dipungkirin teman-teman ini adalah bisnis jaringan. Orang akan pilih upline yang menurut dia apa ya namanya kemampuan komunikasinya bagus, kalau misalnya nerangin dia jelas gitu kan, terus ditanya apa aja dia bisa menjawab dengan baik gitu kan, pasti dia akan pilih apa yang seperti itu dibandingin apa yang eh sebentar ya. Aku coba tanya upline aku dulu ya. Aku cari tahu dulu ya. Misalnya aku coba Google dulu. Wah, udah itu tetot lah gitu ya. Maksudnya orang akan joinnya ke yang lain jadinya. Kalau misalnya kita nggak capable gitu, minimal buat menjelaskan dengan baik, buat meyakinkan orang itu kan kita butuh kemampuan komunikasi yang baik. Tapi teman-teman percaya deh, kemampuan komunikasi, jangankan di bisnis jaringan, di bisnis apapun itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi percuma nih, ada loh orang-orang yang jenius padahal otaknya pinter banget, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan, dia tidak bisa menuangkan ide-idenya lewat kata-kata dengan baik. Ya udah nggak bakal kemana-mana juga karirnya, nggak bakal kemana-mana juga bisnisnya, karena orang tuh nggak bisa cuma jenius di kepala aja. Dia harus bisa gimana caranya, apa yang ada di kepalanya, dia bisa tuangkan dan dia bisa sharing ke orang lain. Kalau nggak, gimana orang mau mengerti ide-idenya dia? Cuma ada di kepala doang gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya orang yang jenius itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit jadi bisa dimengerti sama banyak orang. Jadi bukan orang yang jenius itu bukan yang kalau ngomong pakai kata-kata susah, pakai bahasa-bahasa yang rumit, kelihatannya emang pinter gitu ya, tapi sebenarnya orang yang jenius itu orang yang bisa menyederhanakan, ini contohnya Paniko nih ya, dia tuh bisa banget gitu suatu konsep yang susah, dia menyederhanakan itu sehingga member-membernya itu semua bisa ngerti, kayak gitu teman-teman. Terus
Jangan lupa kumpulin database dari kontak sosial media kita. Nah, ini database ya, daftar nama. Ini penting banget, teman-teman. Kita mau prospek siapa kalau misalnya kita nggak punya daftar nama. Nah, bisa dari sosial media, termasuk juga WhatsApp. Udah deh, aku yakin banget nggak mungkin ada teman-teman yang malam ini datang ke Zoom ini cuman punya puluhan kontak di handphonenya. Nggak mungkin. Aku yakin pasti ada ratusan. Apalagi coba lihat kontak WhatsApp kita gitu ya. Wah, itu ada banyak banget orang. Belum lagi sosial media. Di sosial media itu teman-teman misalnya teman-teman followersnya sedikit atau follow orang pun sedikit. Itu kita bisa explore gitu ya. Kita bisa ngelihat orang-orang yang nggak follow kita dan kita nggak follow mereka. Itu gampang banget sekarang di sosial media. Kayak gitu bisa dari hashtag, bisa dari mention, bisa dari macam-macam. Nah, itu kita bisa dapat daftar nama baru. Jadi bohong kalau misalnya saya udah kehabisan daftar nama. Justru daftar nama itu nggak akan habis-habis teman-teman. Tinggal teman-teman mau gali apa enggak kayak gitu. Boleh next lagi Angga. Nah, sekarang akhirnya kita sampai ke subjudul lagi yang lainnya ya, yaitu prospecting versus marketing. Kalau prospecting sama marketing bedanya apa? Nah, ini penting buat teman-teman pahamin. Kalau prospecting itu kita yang approach, kita yang menjemput bola. Tapi kalau marketing, orang yang approach kita. Jadi si calon pembeli atau calon member yang datengin kita nih, teman-teman gitu ya. Ingat, prospecting kita menjemput bola, marketing bolanya datang ke kita tinggal tangkep atau kita tinggal tendang. Misalnya kalau di sepak bola kan supaya gol, kita tinggal tendang aja karena bolanya udah datang ke kita gitu teman-teman. Jadi ini dua hal yang berbeda. Boleh next lagi Angga? Nah, kalau prospecting, nah ini kadang-kadang orang-orang kebalik ya gitu ya. Di sini kan ditulis tuh, prospecting kita yang mendengar prospek, marketing prospek yang mendengarkan kita. Lucu ya, kok nggak terbalik tuh Kanesta. Kalau prospek kan harusnya kita yang ngomong. Salah teman-teman. Jadi itu adalah konsep yang salah. Prospecting itu, ini aku banyak belajar dari Pak GM ya, tentunya gitu kan. Itu Pak GM tuh bener-bener mentor aku banget dalam menjalani bisnis ini. Karena aku nggak punya upline ya kan. Nah, terus teman-teman, prospecting itu, kenapa kok kita yang mendengarkan? Karena ketika kita prospek orang, yang jadi bintang tamunya atau gestarnya itu adalah prospekan kita, bukan kita. Jadi jangan pernah teman-teman ngerasa, oh kan lagi prospek dia nih, dia harus dengerin aku nih, biar tersampaikan semua nih info-info tentang AFC ke dia. No, ketika kita prospek itu justru kita lebih banyak mendengar dibandingin bicara. Beda sama marketing. Kalau marketing justru kita yang lebih banyak bicara, mereka yang dengerin. Jadi kalau prospecting itu misalnya teman-teman udah mentarget orang nih ya. Itu teman-teman gali dia, teman-teman ajak ngomong dia, dengerin dia. Nih aku pernah ya prospek orang 4 jam, 3 jam pertama aku cuman dengerin dia ngomong. Dia cerita semua masalah-masalah hidupnya. Padahal nggak kenal loh ya. Ini kenalan dari Instagram, terus karena dia di Bandung, dia ngajak aku ketemu, ya udah oke, ayo kita ketemuan. Nah, tapi sebenarnya aku mau prospek dia nih gitu kan. Tapi pada saat itu bener-bener aku cuman dengerin semua keluh kesahnya dia, permasalahan dia selama 3 jam. Dan aku nggak ada sebut AFC sama sekali. Nah, setelah aku dengerin semua masalah dia, dari situ aku bisa ambil kesimpulan, oke, kebutuhan orang ini berarti apa ya? Apakah produk atau apakah bisnis? Nah, waktu itu kebetulan kebutuhannya dia produk. Nah, dia cerita tuh dia punya mental health segala macam. Pokoknya dia cerita macam-macam gitu ya. Nah, dari situ aku mulai tuh masuk kayak eh kamu udah pernah dengar belum tentang Subarasi, Utsukushi. Nah, Subarasi ini salah satu patennya itu melancarkan peredaran darah. Aku bilang gitu kan. Ini bagus banget buat orang-orang yang punya mental health, terutama yang kayak kamu nih, anxiety. Dia kan ada kecemasan berlebih gitu ya. Aku bilang, kenapa? Contoh nih ya, kenapa kita kalau lagi dipijet kok kita ngerasa ngantuk, tenang, nyaman? Kenapa teman-teman? Karena peredaran darahnya lancar. Jadi Subarashi itu kenapa banyak psikolog, psikiater yang sekarang udah mulai pakai nih ya member-member aku yang mereka psikolog dan psikiater, kenapa mereka pakai buat pasien-pasiennya? Karena emang terbukti bermanfaat teman-teman. Karena Subarashi ini kan ada paten melancarkan peredaran darah. Itu bikin pasiennya tuh jadi rileks, lebih tenang kayak gitu teman-teman. Karena peredaran darahnya lancar. Sebenarnya sesimpel itu gitu kan. Itu dari segi ini ya, apa namanya, science gitu, dari segi ilmiah. Nah, jadi dengan teman-teman mendengar banyak, nanti teman-teman bisa tahu kebutuhan orang ini apa. Dan dengan teman-teman dengerin dia, itu terciptalah rasa percaya atau trust dari dia ke teman-teman. Jadi kita kalau mau closingin orang, teman-teman butuh dua hal. Trust sama needs. Kepercayaan sama kebutuhan. Kalau orang yang kita prospek udah bisa percaya sama kita, dia pasti akan pilih teman-teman. Apalagi kalau kita bisa tahu kebutuhan dia apa, dia pasti join. Pokoknya kalau udah ketemu kebutuhan dan kepercayaan,
itu pasti akan join. Tapi misalnya dia butuh produknya, tapi dia nggak percaya sama kita. Jadi kira-kira gimana? Dia akan beli di tempat lain, kayak gitu. Jadi butuh ada rasa percaya sama rasa kebutuhan ya, ada rasa butuh gitu. Sama kalau misalnya dia percaya sama kita, tapi kita nggak bisa bikin dia merasa butuh sama produk ini atau sama bisnis ini. Nah, itu juga dia nggak akan beli juga, teman-teman. Dia nggak akan, kita nggak akan bisa closingin dia juga. Jadi harus ada dua hal ini, trust sama needs, kayak gitu. Jadi ingat ya, prospecting jangan sampai salah kaprah, yang jadi bintang tamu adalah prospekan kita, cari tahu kebutuhan dia apa, dengerin semua keluh kesahnya. Jadi kalau teman-teman nih, misalnya ada orang yang mau beli produk, terus dia cerita dia punya penyakit A. Itu teman-teman jangan buru-buru kayak, "Oh iya bagus Pak, ini Subautsu pakai Pak, gini gini gini." Jangan. Jadi tanya dulu kayak, "Pak, Bapak emang sakit apa?" Terus kata dokter diagnosanya apa? Terus selama ini Bapak udah dikasih tindakan apa aja? Misalnya udah pernah diinjeksi apa Pak? Udah pernah disuntik kah? Diinfus kah? Pernah dirawat kah? Atau pernah operasi? Jadi teman-teman berusaha benar-benar hadir buat dia, buat si Bapak ini, jadi solusi kesehatan buat Bapak ini. Itu pasti bisa closing teman-teman. Orang akan bisa lihat bahwa kita tuh bekerja di AFC tuh di sini pakai hati, bukan karena kita gue yes nanti closing ntar malam konnichiwa asik gitu ya, bukan kayak gitu. Itu berarti kita mau memecahkan masalah kita sendiri. Kita misalnya banyak utang, jadi kita butuh konnichiwa miliaran, pengen cepet-cepet lunasin utang kita. Yang dipecahin solusinya siapa? Kita, bukan prospekan kita gitu loh. Nah, itu orang akan bisa ngeliat, oh ini mah orang jualan doang nih, dia cuma pengen duit doang nih, dia nggak bener-bener peduli sama masalah aku, sama kesehatan aku gitu misalnya. Atau misalnya dia lagi ada kesulitan ekonomi, dia nggak peduli nih sama masalah masalah finansial aku. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar hadirlah buat jadi solusi bagi orang lain. Teman-teman, di sini siapa yang nggak punya Gojek di handphonenya? Semua pasti punya Gojek. Kenapa? Karena Gojek ini hadir sebagai solusi buat banyak orang. Coba, dulu sebelum kita kenal Gojek, wah mau kirim barang ribet, belum ada GoSend, mau pesan makanan, belum ada GoFood. Ya Allah, repot banget, harus ke restoran, bungkus, bawa pulang ke rumah. Sejak ada Gojek, Gojek hadir jadi solusi buat banyak orang, dan cuannya Gojek pun triliunan, teman-teman. Nah, semua bisnis kayak gitu. Sama, bisnis AFC juga kayak gitu. Kita harus bisa jadi solusi buat orang lain. Tapi kita sekaligus dapat keuntungan, dapat profit. Karena bisnis itu teman-teman. Bisnis itu is all about solving other people's problem but make a profit at it. Jadi gimana kita bisa jadi solusi buat orang tapi sekaligus kita dapat keuntungan juga dong, dapat cuan juga, nggak salah gitu kan. Kayak gitu. Sama kayak yang Gojek lakuin. Nah, teman-teman lakuin itu juga di AFC. Jadilah solusi buat prospekan kita gitu ya, buat member-member kita gitu. Nah, kalau marketing, prospek yang dengerin kita. Ini yang aku lakuin kebanyakan marketing ya, teman-teman, karena aku pakai sosial media. Sama nih, member-member aku juga rata-rata mereka pakainya TikTok. Itu sih prospekan yang dengerin, mereka menyimak, nanti lama-lama mereka yang nanya-nanya. Ya udah tinggal datang sendiri. Itu sebenarnya lebih oke, teman-teman. Tapi memang gak gampang. Tapi kalau teman-teman bisa lakuin itu, wah, itu setiap hari cuan. Kayak ada nih member aku di sini, ada Karina, mungkin ada siapa nih, Intan, Esa. Wah, itu setiap hari juta-jutaan karena udah udah apa ya, pembeli yang datang, pembeli yang datang, pembeli yang tertarik, pembeli yang nyari mereka gitu loh, teman-teman. Jadi itu bener-bener apa ya? Kalau teman-teman bisa lakuin bagus banget. Karena dibandingin kita yang ngejar-ngejar orang, lebih enak kita dikejar-kejar orang. Ya iya dong, semua juga maunya kayak gitu kan, Nesta. Ya kan? Pasti teman-teman maunya kayak gitu. Boleh next lagi, Angga? Nah, ini ya teman-teman, kita bahas dari prospek dulu nih. Prospek itu teman-teman bisa lakuin secara online maupun offline, ketemuan langsung atau melalui online. Nah, kalau misalnya awal gabung, jangan lupa siapin fokus 5 sampai 8 jam, teman-teman kurung diri di dalam kamar. Ini kalau teman-teman apalagi nih sekarang ngerasa, pokoknya nih teman-teman kalau misalnya direct sponsornya masih di bawah 100, please masih lakuin ini setiap hari. Jadi teman-teman fokus di dalam kamar, kunci, misalnya yang ibu-ibu pas anak-anak lagi pada sekolah deh gitu ya, kan lumayan tuh waktunya lumayan lama. Kalau nggak bisa 8 jam, nggak bisa 5 jam, ya udah 3 jam deh gitu atau 2 jam deh, teman-teman sisihin waktu, bener-bener teman-teman kurung diri, terus kita fokus sama database kita, sama daftar nama kita. Oke, hari ini aku mau prospek siapa ya? Misalnya aku WA si A. Terus atau misalnya coba deh aku telepon si B. Soalnya kan kalau aku sama B lumayan akrab, nggak apa-apa lah aku telepon dia, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus ingat daftar nama penting, terus hitung closing rate kita,
Closing rate itu maksudnya gini, misalnya hari ini siapa nih? Ada siapa nih di sini ya? Coba aku lihat. Misalnya ada nih Himawati. Misalnya Kak Himawati nih di Pontianak, dia setiap hari tuh prospek 10 orang, biasanya yang join paling satu. Nih misalnya ya Kak ya, ini contoh doang nih gitu. Mungkin Kak Himawati mah bisa lebih jago dari itu. Misalnya 10 orang kita prospek yang join cuma satu. Berarti closing rate kita 1 banding 10. Nah, misalnya teman-teman lagi ngejar suatu target, aku sehari harus bisa berhasil closing 2 gitu. Berarti teman-teman harus prospek berapa? 20. Karena kalau target kita misalnya hari ini punya 2 member baru, 2 yang join Ruby misalnya, itu berarti kita harus prospek 20 orang. Karena kan closing rate kita 10 banding 1, ya kan? Kita udah prospek 10, yang join cuma satu. Berarti kalau target kita 2, hari ini kita harus prospek 20. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghitung closing rate teman-teman. Terus konsul lagi setiap error yang terjadi ke upline kita. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa, ih Kanesta jangankan 10, 20, aku tuh udah prospek 100 orang misalnya. Tapi nggak ada yang join sama sekali, nggak ada yang closing. Nah, itu teman-teman harus bertanda tanya, kenapa ya aku prospek 100 orang gak ada yang join satu pun. Jangan-jangan ada yang salah dari cara prospek kita. Itulah gunanya juga punya upline gitu ya, buat kita konsul, apalagi kalau upline ini masih ada ya, masih jalanin bisnis ini, itu teman-teman bisa konsul, kenapa ya kok aku udah prospek sampai misalnya ya jangan tunggu 100 ya, misalnya aku udah prospeknya 10 orang tapi kok nggak ada yang tertarik sama sekali, nggak ada yang join sama sekali. Coba deh kamu dengerin aku prospek ya, jadi kayak role play ya sama upline kita, bener nggak ya aku cara ngomongnya. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya upline kita nggak bisa dihubungin, atau mungkin ada masalah sama upline, nggak akur misalnya, banyak tuh ya yang berantem sama upline-nya sendiri segala macam, ya udah cari lagi upline di atasnya. Sama kayak aku kan, aku upline direct aku nggak ada, ya udah aku cari atasnya lagi, yaitu tantenya dia aku nggak kenal sama sekali, aku taunya Pak Hadi. Pak Hadi itu upline-nya dia, ya udah aku ke Pak Hadi. Kalau Pak Hadi lagi sibuk, aku ke Pak Yosep. Terus aja kayak gitu, gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, Pak Budi Darwin itu posisinya kan jauh banget ya dari di atas aku, tapi beliau tuh di WA pun akan usahain balas, meskipun mungkin nggak cepet ya balasnya, karena kan yang WA beliau sehari tuh udah kayak Paniko ya, maksudnya yang WA tuh sampai ratusan, mungkin kadang bahkan Paniko tuh bisa sampai ribuan. Nah, jadi teman-teman sabar, sadarin lagi, oh ya orang tuh juga punya kesibukan, gak bisa kita WA langsung dibales saat itu juga, nggak apa-apa, sabar gitu, pasti akan dibales. Nah itu sampai sekarang tuh Pak Budi Darwin aja kalau ada member-member aku yang chat beliau itu masih dibales loh, luar biasa banget, Masya Allah. Boleh next lagi, Angga? Nah sekarang kita sampai di marketing, tadi prospecting, sekarang marketing. Prinsip kupu-kupu dan taman indah tuh sampai ada gambar kupu-kupunya. Maksudnya apa sih gitu ya, teman-teman? Maksudnya apa? Jadi itu maksudnya adalah social media. Kalau teman-teman pakai cara marketing sama kayak aku nih ya. Aku pakai cara marketing ini dari sebelum menjalankan AFC aku udah pakai. Aku tuh dulu punya baby shop, teman-teman. Dan baby shopnya itu awalnya online, full online, baru belakangan ada offline-nya gitu ya. Karena kan aku tuh pindah-pindah ya, ikut suamiku tuh aku pindah-pindah dampingin dampingin suami dinas. Kalau teman-teman belum tahu, suamiku tuh di Pertamina, jadi seumur pernikahan aku tuh aku pindah sana, pindah sini, sampai aku ngelahirin anak yang kedua aja di Bali. Jadi aku nggak bisa nih punya usaha yang offline, atau aku nggak bisa nih kerja kantoran, karena aku harus dampingin suami terus pindah-pindah. Aku pernah 3 tahun di Bali, pernah di Palembang, pernah 3 tahun di apa namanya Jambi gitu ya teman-teman. Jadi buat aku, kalau aku pengen berbisnis atau berusaha, aku bisanya pakai sosial media. Nah, prinsip kupu-kupu dan Taman Indah ini adalah prinsip dalam bersosial media. Maksudnya apa? Jadi gini, coba aku tanya teman-teman di sini, siapa yang pernah menangkap kupu-kupu? Ada nggak di sini yang pernah nangkap kupu-kupu dan teman-teman bisa menangkap dengan mudah? Wah, ini sih aku yakin amat sangat sulit sekali ya gitu. Pernah, susah tuh, bener kan? Yang bener tuh susah sih. Karena hebat sih kalau misalnya pernah tuh coba tapi nggak mudah, susah ya. Jadi intinya teman-teman, nangkap kupu-kupu itu susah banget. Padahal kesannya kupu-kupu tuh kayaknya makhluk yang lemah lembut gitu ya. Terus kayaknya tuh terbangnya juga, aduh pelan-pelan. Tapi coba deh tangkap susah banget gitu ya. Kecuali kalau dia udah mulai lemes nih, dia udah mulai lemes misalnya. Nah itu baru teman-teman bisa tangkap gitu kan. Nah sekarang aku balik, teman-teman, daripada kita ngejar-ngejar kupu-kupu gitu ya, akan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bikin taman yang indah gitu ya, yang bunga-bunganya banyak, warna-warni gitu ya.
Coba teman-teman lihat setiap pagi biasanya pasti ada kupu-kupu yang nempel di situ. Karena kita menyediakan taman yang indah yang mengundang buat si kupu-kupu itu datang. Nah, itu sama dengan sosial media. Jadi teman-teman coba deh kita lihat postingan kita hari ini. Menarik nggak? Menarik nggak buat buat orang mampir ke sosial media kita, nge-like postingan kita, buat baca-baca apa yang kita share. Menarik nggak gitu? Kalau kita sendiri aja ngerasa, boring banget sih sosial media aku, aduh, aku aja nggak tertarik. Ya apalagi orang lain gitu kan gitu. Jadi coba deh jadiin sosial media ini semenarik mungkin. Dan please kalau bisa teman-teman tuh jangan kalau share tuh di sosial media pribadi cuman tentang AFC terus gitu. Harus ya setiap hari tuh aku udah selama 3,5 tahun aku share tentang AFC. Tapi share juga dong tentang kehidupan pribadi teman-teman. Ya kalau yang hal-hal yang terlalu pribadi jangan di-share ya. Kan kita bisa batasin sendiri sosial media kita. Misalnya teman-teman mungkin di sini ada yang udah berkeluarga, tapi aku nggak mau nih ketahuan orang suami aku siapa. Aku juga nggak mau nih ketahuan anak aku sekolahnya di mana segala macam yang terlalu data-data yang pribadi ya udah nggak usah di share gitu ya jangan sampai juga kita apa mengundang maling gitu ya mengundang orang yang jahat di apa sosial media kita. Nah itu teman-teman sendiri yang batasin. Jadi coba jadiin sosial media teman-teman itu taman yang indah, yang mana orang tuh ngelihatnya senang, orang ngelihatnya tertarik, orang ngelihatnya happy. Ih, aku seneng deh follow IG-nya dia tuh kita jadi banyak dapet info-info bermanfaat, Bun. Misalnya kita lumayan loh, dia tuh sering sharing tentang resep-resep misalnya. Dia dia tuh juga sering sharing tentang tips-tips apa ya, cuci piring yang efektif dan efisien. Misalnya apa aja ibu-ibu bisa share apa aja deh tentang misalnya menghilangkan noda pada pakaian, misalnya ketumpahan minuman atau apa, kena lipstick atau apa, itu bermanfaat loh teman-teman buat orang. Jadi coba deh mulai share sesuatu yang bermanfaat kek atau enggak yang lucu. Orang tuh juga seneng tuh yang humor-humor gitu ya, yang lucu-lucu. Orang tuh seneng tuh dibikin ketawa. Nah, di sela-sela itu baru sharing lah tentang AFC gitu kan barulah sharing tentang apa namanya tentang bisnis kita gitu kan, sharing tentang tim kita, sharing tentang konnichiwa kita gitu kan. Jadi orang tuh ngelihat bahwa hidup kita tuh juga bukan AFC doang, bahwa orang ini nih orang yang real loh, dia bukan penipu. Kalau misalnya kita posting AFC doang, nah orang nggak tahu ini sebenarnya yang jual siapa, emang dia itu orang mana sih, dia tuh di kota apa sih, misalnya kegiatan dia sehari-hari apa sih. Gimana rasa percayanya bisa timbul? Ingat, kita bisa closingin orang dengan apa tadi teman-teman dua, trust and needs. Kalau nggak ada rasa percaya, nggak ada kebutuhan, gimana orang mau join? Nah, sosial media ini adalah sarana yang tepat banget buat bikin orang percaya sama kita, gitu ya teman-teman. Jadi emang teman-teman harus mengorbankan sedikit tuh apa ya kehidupan kita yang mungkin pribadi. Sebenarnya kita nggak mau share, tapi ya udahlah yang penting bikin orang tuh jadi tertarik, orang jadi percaya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan jangan yang terlalu personal. Teman-teman atur sendiri kayak gitu teman-teman. Itu personal branding, share tentang kehidupan pribadi kita juga gitu ya. Kayak aku kadang-kadang sharing tentang rumah aku sharing tentang kucing-kucing aku. Nah, itu mengundang banget loh teman-teman. Bahkan sekarang tuh ya, karena sejak aku sering sharing tentang kucing-kucing aku segala macam, itu sekarang jadi banyak banget dari pecinta hewan, pecinta kucing segala macam tuh yang jadi join teman-teman. Karena mereka tuh punya rasa percaya gitu kayak ih lucu ya pertama awalnya karena lihat kucing terus lama-lama apaan sih nih AFC. Dia sharing-sharing tentang AFC, AFC apaan sih? Terus apalagi ngelihat aku kasih AFC juga karena aku kasih Suba Utsu ke kucing-kucing aku. Nah, mereka tambah tertarik lagi kayak gitu loh teman-teman. Tuh, Luna Juno udah jadi member. Nah, jadi itu ya teman-teman personal branding itu bener-bener bagus banget buat bikin orang tertarik sama kita, pengen tahu tentang kita tuh siapa segala macam. Kan orang pengen tahu dong upline-nya ini nanti siapa, bisa bantuin dia apa enggak, terus rumahnya di mana, misalnya bukan rumahnya di mana ya, maksudnya di kota apa. Karena banyak loh orang yang pengennya tuh punya upline satu kota sama dia. Itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya aku juga mostly member aku kebanyakan emang di Jakarta dan Bandung. Tapi alhamdulillah banyak banget juga yang dari Aceh sampai Papua. Tapi kalau ditanya paling besar mana porsinya udah pasti di yang di Jakarta atau Bandung. Karena aku domisilinya Jakarta dan Bandung, teman-teman, kayak gitu. Terus konsisten posting setiap hari ya. Jangan sampai terlewat. Aku alhamdulillah teman-teman 3,5 tahun aku berhasil menjaga konsistensi aku nggak pernah terlewat satu hari pun aku posting tanpa ada AFC di dalamnya. Tapi jangan semuanya AFC gitu ya. Bener-bener minimal pasti ada deh aku posting tentang testimoni ke atau hari ini tentang konnichiwa ke atau hari ini aku share tentang tim aku yang
berprestasi kayak aku banggain dia gitu ya, aku jual juga dia gitu kan biar orang-orang juga pada join ke dia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah takut kehabisan materi di AFC. Banyak banget sisi dari AFC ini yang bisa kita jual ya, produknya, bisnisnya, komunitasnya, kekeluargaannya AFC, acara-acaranya yang heboh luar biasa. Aduh, teman-teman sayang banget kalau tidak menjual hal-hal tersebut gitu ya. Nah, kenapa ada aku tulis efek domino? Kalau teman-teman sebagai leader atau sebagai upline nggak rajin posting, nggak rajin bikin acara offline juga, nggak rajin, pokoknya nggak ada kegiatan harian yang sebagai upline kita lakuin setiap hari buat ditiru nih sama downline kita. Itu akan seperti, teman-teman tahu domino nggak sih yang kalau satu jatuh tuh jatuh semua. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, Kanesa kok apa namanya jaringan aku lemes ya, letoy ya, loyo. Tanya di diri kamu sendiri, kamunya letoy, lemes, dan loyo nggak? Karena semua ini adalah tentang duplikasi. Kalau kamu bisa jadi upline yang selalu bersemangat, kamu juga sampai detik ini masih rekrut orang terus, kamu masih aktif bergerak, kamu masih rajin posting setiap hari, kamu masih bikin acara-acara offline atau minimal kamu hadirin acara-acara offline yang disediain sama kantor. Misalnya kamu belum punya tim yang cukup besar buat bikin acara, nggak apa-apa, hadirin aja acara kantor dan kamu tunjukin di sosial media kamu bahwa nih loh aku hadir di Grand LOP, lihat tuh ya yang lagi pembagian LM misalnya gitu. Misalnya kamu belum achieve, nggak apa-apa. Itu dari situlah nanti branding terbentuk dan orang akan lihat, ih seru ya di AFC, ih nih aku lagi follow leader ini nih, aku lagi follow si A misalnya. Eh, ih seru ya dia datang ke acara gini-gini segala macam, acaranya kayaknya seru dan aku lihat tuh dia kayaknya rajin banget datang ke acara-acara kayak gitu. Itu akan jadi nilai plus buat teman-teman dan insya Allah orang tuh akan pilih kamu kok karena dia lihat kamu aktif, kamu rajin datang acara, kamu juga bisa sharing acaranya itu, kamu ceritain dengan baik, kamu bikinin konten dengan bagus gitu ya. Wah, itu the best. Pasti insya Allah akan gampang banget kamu merekrut orang kayak gitu. Terus jangan lupa di mix ya kalau teman-teman posting tuh di mix lagi. Misalnya hari ini sharingnya tentang testimoni, besok tentang bisnis, besok tentang komunitas, besok misalnya tentang apa nih? Konnichiwa ke, besoknya tentang wah pokoknya macam-macam kayak yang tadi aku bilang, tenang aja di AFC tuh banyak banget sisi yang bisa dijual. Terus next lagi boleh Angga? Nah, ini tentang strategi gimana caranya mencapai rank. Ini ala aku sendiri ya, teman-teman. Ini pokoknya berdasarkan pengalaman aku, tapi mudah-mudahan semua teman-teman juga bisa mengaplikasikannya gitu ya. Teman-teman bisa jalanin seperti ini juga. Karena sebenarnya garis besarnya tuh ini aja. Nomor satu, kunci pairing stabil adalah banyakin direct sponsor. Teman-teman, kenapa alhamdulillah banget nih ya, pairing aku tuh setiap tahun meningkat, 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 meningkat terus gitu ya. Jadi aku bisa naik rank dari tadinya mungkin samurai, akhirnya sekarang bisa shogun, dan mudah-mudahan nanti next juga bisa daimyo, bushido, dan seterusnya, insya Allah. Dan aku berdoa buat semua teman-teman ya, ini ada 800, hampir 850 orang yang hadir malam ini, juga bisa achieve rank juga gitu ya teman-teman. Karena ini tuh benar-benar sesuatu yang sangat amat bisa diusahain gitu ya. Jadi di AFC ini rank itu tuh sesuatu yang sangat bisa di-achieve gitu. Semua sih nggak cuma rank doang, tapi challenge-challenge semuanya juga itu semuanya bisa di-achieve. Terbukti yang selama ini achieve tuh baik itu trip, challenge segala macam itu banyak banget sampai ribu-ribuan orang ya teman-teman. Jadi pasti bisa, mereka bisa. Teman-teman di sini semua juga pasti bisa. Kuncinya apa? Supaya pairingnya terus stabil dan meningkat. Kalau bisa setiap tahun harus terus perbanyak direct sponsor, teman-teman. Karena ini kuncian banget. Kalau misalnya kita cuma punya sedikit direct sponsor, kita akan cenderung bergantung sama si A doang, si B doang, si C doang, si D doang. Kalau mereka lagi nggak bergerak, udah kita nggak ada pairing. Nah, semakin kita punya banyak direct sponsor, pairing kita akan semakin stabil karena kita nggak bergantung sama beberapa pihak doang gitu ya. Tapi bener-bener semakin banyak kita rekrut orang, itu kemungkinan suksesnya akan semakin besar. Nah, teman-teman harus ingat juga, di bisnis ini itu kemungkinannya 80% balik banding 20%. Maksudnya apa sih, Kanesta? Contoh nih ya, direct sponsor aku saat ini hampir 1.000 gitu ya. Sekarang udah hampir 900 nih, teman-teman. Target aku pokoknya tahun ini aku harus capai 1.000 direct sponsor. Nah, taruh nih misalnya direct sponsor aku ada 1.000. Menurut teman-teman jalan nggak 1.000-1.000-nya? Nggak mungkin. Jadi 80 banding 20%. Itu udah
apa ya namanya hukum Pareto dalam bisnis jaringan tuh ada yang namanya hukum Pareto. Misalnya teman-teman cuma punya 10 direct sponsor, itu kira-kira yang jalanin cuma dua. Yang 8 ini cuma apa? Cuman mengkonsumsi produk doang. Dia nggak jalanin bisnis, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman punya 100, itu berarti kira-kira yang jalan berapa? Cuman 20 orang, ya. Yang nggak jalan itu bukan nggak jalan, maksudnya yang cuman sekedar konsumsi doang. Kan konsumsi juga sebenarnya menguntungkan ya, memberikan omset juga buat kita. Tapi pergerakannya konsumsi pasti lebih lambat dibandingin yang pebisnis. Jadi cuman 80 orang 80 orang yang konsumsi, cuman 20 orang yang menjalankan bisnisnya. Jadi intinya 8 banding 2, 8 banding 2, 80 banding 20% gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya 1.000 direct sponsor, berarti minimal secara hukum Pareto adalah 200-an orang yang setiap hari mereka bergerak, ibaratnya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi rekrutlah sebanyak-banyaknya. Dengan semakin banyak direct sponsor, otomatis kemungkinan kita sukses atau probabilitas angka kita bisa sukses itu jauh lebih besar dibandingin orang yang direct sponsornya cuman di bawah 100. Makanya tadi aku bilang, kalau teman-teman direct sponsornya masih di bawah 100, setiap hari wajib sisihin waktu sekian jam buat prospek, 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 jemput bola, jemput bola, jemput bola. Jangan hanya mengandalkan nunggu bola aja, jangan hanya mengandalkan sosial media aja, nggak bisa. Teman-teman masih harus bergerak gitu ya untuk menjemput bola kayak gitu. Tuh, nomor dua, rekrut sebanyak-banyaknya, terus konsisten sharing. Nah, nanti kelihatan tuh ya kalau kita udah merekrut sebanyak-banyaknya, apalagi kita aktif, kita setiap hari posting, kita setiap hari bikin aktivitas, entah itu kumpul-kumpul sama tim kita misalnya seminggu sekali. Teman-teman tahu nggak sih dulu aku awal memulai bisnis ini, aku rajin banget bikin kumpul-kumpul waktu itu di Citos karena banyak banget member aku yang di Jakarta Selatan. Itu yang datang dulu cuma 3 orang. Pelan-pelan lama-lama naik 5 orang. Wah, sampai akhirnya teman-teman sekarang tim aku nih All Stars bisa bikin acara yang datangnya tuh sampai ratus-ratusan orang. Waktu itu kayaknya rekor pernah hampir 500 orang, itu kita pernah bikin Grand LOP-nya All Stars gitu ya. 500 deh kayaknya waktu itu pernah pernah tembus. Itu bener-bener apa ya namanya, kita berproses dari, bayangin, dari 5 orang loh gitu loh. Maksudnya kita udah bikinin poster segala macam yang datang cuma 5 orang, itu pernah aku alamin, teman-teman, kayak gitu. Jadi ingat, dengan kita bisa rekrut sebanyak-banyaknya, kita konsisten sharing, nanti muncul tuh orang-orang yang akan menonjol, itu kita bilangnya jenderal gitu ya, panglima-panglima perang kita itu nanti dengan akan sendirinya muncul, mereka akan mencuat, mereka akan menonjol, karena ingat teman-teman, leader itu bukan dibentuk, tapi mereka itu emang udah jadi leader dari sananya. Maksudnya tuh yang namanya leadership skill, orang tuh jago jadi pemimpin, itu sebenarnya udah ada di gen-gennya mereka. Nah, jadi contoh nih ya, contoh teman-teman. Atlet itu juga ternyata udah diteliti, ternyata genetik. Biasanya kalau kita punya papa atau kakek atau adalah keturunan kita yang dulunya tuh dia atlet, kita bisa jadi atlet juga. Karena DNA-nya tuh ternyata berbeda. Sama ternyata leadership atau pemimpin juga kayak gitu. Kalau kita punya gen-gen pemimpin, misalnya papa kita gubernur atau misalnya siapa lah gitu ya, ada yang seorang presiden misalnya atau jenderal, jenderal lah misalnya atau apa, jenderal polisi, maksud aku ya jenderal polisi atau jenderal TNI. Nah, biasanya nanti di keturunannya itu juga ada yang menonjol kemampuan kepemimpinannya. Jadi teman-teman udah tenang aja, bukan bukan tugas kita atau kewajiban kita untuk membentuk seorang leader, nggak bisa, teman-teman. Orang itu udah jadi, tadi ada yang bilang singa ya, orang tuh udah jadi singa dari asalnya gitu loh. Tugas kita hanya menemukan mereka aja. Ini makanya aku bilang tentukan tuh, karena emang orangnya itu udah ada dengan sendirinya nanti. Tapi kalau teman-teman tidak mencari, ya nggak akan pernah ketemu kayak gitu. Terus push member untuk jadi diamond. Ini penting, teman-teman. Jadi alhamdulillah banget, aku dari hampir 1.000 direct sponsor ya, taruhlah mungkin saat ini masih 900 misalnya gitu ya. Itu kayak hampir berapa ya? Mungkin 60 atau 70% tuh pasti udah diamond semua. Yang belum diamond tuh cuma sedikit aja jumlahnya. Paling 20 atau 30% dari si 900 orang ini. Kenapa, teman-teman? Karena aku selalu jelasin ke member aku, penting banget untuk jadi diamond. Mau kita cuman konsumsi kayak, apalagi kita mau jadi bisnis, wajib banget jadi seorang diamond. Karena satu, diamond itu komisinya paling gede, konnichiwa-nya juga paling gede, dan itu membuktikan komitmen mereka. Nih, teman-teman, kalau misalnya punya member-member yang masih ruby, wah, itu siap-siap.
loyalitas mereka atau kesetiaan mereka tuh masih harus dipertanyakan karena kadang-kadang nih ya, ntar orang masih bisa, aku mau coba beli di tempat lain, aku mau coba ganti upline, Kalau misalnya belum diamond, dia ngerasa belum keluar uang banyak, dia masih akan bisa pindah-pindah. Tapi kalau udah diamond, itu menunjukkan loyalitas dia, bahwa dia serius mau jalanin di titik dia, bahwa dia serius mau di jaringan kita, itu salah satu menurut aku yang jadi apa ya pengikat gitu loh kayak gitu teman-teman. Jadi harus push buat member-member kita diamond, kasih penjelasan ke mereka yang baik tentang kenapa sih harus diamond gitu ya. Kalau aku tuh di tim aku bikinin konten tentang kenapa harus diamond. Jadi mereka nanti tinggal share. Misalnya ada orang yang nanya, "Kenapa sih harus diamond?" Ya udah share aja kontennya. Nah, coba teman-teman bikinin juga kayak gitu. Terus strategi segitiga emas dan tusuk sate ini agak ribet dijelasin untuk semuanya sekarang. Jadi paling teman-teman boleh tanya ke apa masing-masing segitiga emas itu apa, tusuk sate apa. Tapi kurang lebih ini baru bisa dipakai strategi ini kalau teman-teman jago sponsor atau apa ya teman-teman tuh aktif banget merekrut. Karena kalau enggak sebenarnya percuma juga gitu kan teman-teman. Karena ini tentang gimana menggandakan pairing-pairing kita bikin jadi triple pairing. Terus tusuk sate tuh biar semua member-member kita merasakan apa namanya kaki limpahan kita kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh saling membantu sama member-member kita. Terus jangan lupa table talk. Ini penting banget juga. Jadi teman-teman boleh nih merekrut secara online. Kalau yang selama ini udah terlanjur senang online gitu ya, itu boleh banget. Tapi buat maintenance, buat menjaga jaringan kita tetap hidup, caranya gimana? Harus ketemu. Aku nggak mungkin bisa punya tim yang menurut aku tuh mereka hebat-hebat banget kayak sekarang kalau aku nggak pernah ajak mereka ketemu, aku pengen tahu tentang mereka, mereka tuh masalahnya apa aja, terus misalnya mereka tuh dari background yang kayak gimana sih, terus mungkin kalau yang namanya kita ibu-ibu ya pengen tahu anaknya tuh berapa sih, terus kamu rumahnya gimana sih, segala macam. Pokoknya ikatan atau bonding sama member kita itu cuma bisa didapat dengan ketemuan. Gak bisa ya teman-teman cuma dari Zoom kayak gini. Itu nggak bisa menggantikan hebatnya dampak dengan ketemu langsung. Makanya harus banget teman-teman bikin tuh table talk kecil-kecilan di tim. Misalnya teman-teman mungkin membernya baru ada 10, nggak apa-apa setiap table talk yang datang satu, dua, tiga, nggak apa-apa banget kayak gitu ya. Terus jangan lupa ajak calon jenderal kita menghadiri LOP atau menghadiri semua acara-acara offline yang disediain nama kantor. Atau apalagi kalau tim kita juga sering aktif ya bikin acara-acara itu harus banget diajak tuh semua. Sebenarnya jangan cuma calon jenderal aja, semua tapi ditandain ya orang-orang yang emang udah kita tandain, oh ini nih yang bagus nih, ini yang keren-keren nih, ini yang apa namanya berprestasi, ini yang jago-jago atau apalah. Pokoknya teman-teman pasti bisa lihat nanti di antara member-member kita itu ada yang menonjol. Nah, itu coba lebih diperhatiin buat mereka. Ayo dong kamu datang nggak besok? Ayo kamu besok datang ya, aku temenin gitu ya. Ayo besok aku juga datang loh, ntar kita ketemuan ya di Grand LOP tanggal 5 Juni misalnya kayak gitu. Nanti kita jajan dulu yuk, kan di samping kantor AFC itu ada mall ya teman-teman, bahkan nyambung gitu kan. Nah, itu kita jajan dulu di situ, kita makan-makan dulu yuk di situ gitu ya, teman-teman. Itu akan berarti banget buat mereka dan mereka akan happy banget, merasa deket sama kamu, mereka merasa dirangkul segala macem. Itu penting banget. Pokoknya hadir acara offline itu sangat amat penting. Terus wajib buat target harian. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen nanti abis ini aku jelasin ada tabelnya ya. Terus komitmen untuk action setiap hari. Nah, ini teman-teman, aku udah berkomitmen pokoknya aku harus posting misalnya setiap hari di TikTok atau posting setiap hari di IG. Nah, kalau teman-teman belum belum menjadikan itu sebagai suatu habit, maka teman-teman gak akan gelisah kalau misalnya itu belum teman-teman lakuin. Contoh nih, misalnya aku ya, kalau dalam satu hari nih aku IG story aku nggak yang kecil-kecil titik-titik, wah itu aku bakal pusing kayak, aduh aku posting apa ya, aku bikin konten apa ya kira-kira supaya IG story aku tuh tetap terjaga, jadi algoritmanya tetap bagus, orang tetap lihat setiap hari. Itu sampai kayak gitu teman-teman, karena udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Nah, kalau teman-teman belum sampai ke tahap itu, berarti teman-teman belum segitu konsistennya dan teman-teman belum komitmen. Contoh nih, member-member aku ya, ada yang live-nya sehari 5 kali, bayangin dong teman-teman. Luar biasa banget, itu minum obat juga kalah. Nah, kalau dia belum live 5 kali sehari, itu dia nggak bisa tidur katanya. Wah, nggak tenang banget nih, aku masih harus live dulu nih, harus live dulu. Karena itu udah jadi sesuatu yang habit, udah jadi kebiasaan. Kalau dalam
orang Islam nih ya, kalau kalau teman-teman Muslim itu rasanya kalau kita belum sholat 5 kali sehari, kan sholat itu 5 kali ya sehari teman-teman di Muslim. Wah itu kayaknya ngerasa apa ya, berdosa, terus ngerasa kayak aduh gimana nih aku belum sholat belum sholat. Nah sampai kayak gitu teman-teman, harus sampai kayak gitu. Kalau teman-teman udah punya aktivitas harian, terserah ya, yang online silakan online, yang offline silakan offline. Misalnya teman-teman offline nih, ada upline-upline aku tuh kayak Pak Yosep, Pak Hadi, mereka mostly offline. Itu mereka sehari bisa meeting sama orang, misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau mereka hari itu belum ada meeting sama orang sama sekali, wah itu bener-bener pusing mereka gitu. Maksudnya kayak mencari lagi, mereka mau mencari lagi kemana hari ini meeting kemana, kayak gitu teman-teman. Sama kayak aku misalnya belum posting sekian, wah itu pokoknya pasti pusing. Jadi jadiin itu habit yang teman-teman lakuin setiap hari, dan ketika teman-teman belum lakuin akan gelisah gitu ya teman-teman, kayak gitu. Boleh next lagi ya enggak? Nah, ini tadi table yang aku bilang. Ini tabel pencapaian peringkat tahunan. Jadi teman-teman kita punya waktu nih di AFC itu 1 Januarinya itu 16 November. 31 Desembernya AFC itu 15 November. Jadi kita bukan start dari 1 Januari, kita startnya dari 16 November, nanti finishnya di 15 November. Sama ya kayak 1 tahun tuh startnya di 1 Januari, finishnya di 31 Desember. Tapi di AFC inilah tahunnya kita tuh ini. Jadi teman-teman punya waktu 1 tahun. Sekarang nih sayang sekali udah pertengahan ya. Ini udah bulan Mei, udah akhir lagi ya. Berarti udah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pas udah 6 bulan teman-teman. Bahkan udah lebih ya, karena ini udah 27 Mei. Jadi teman-teman it's okay, masih punya waktu 6 bulan. Ibaratnya kita sekarang udah di pertengahan tahun. Nah, ini kesempatan yang sangat baik buat teman-teman bener-bener start sekarang. Nah, caranya gimana? Jadi gini, teman-teman sekarang ini karena udah tinggal 6 bulan ya, sisa 6 bulan, anggaplah satu bulan itu kan 30 hari. Tapi ingat, biasanya di weekend nih, Sabtu Minggu, wah kita agak melemes tuh ya, karena kan mungkin menghabiskan waktu sama keluarga, liburan, segala macam. Pokoknya sibuk deh kalau Sabtu Minggu, kayaknya jalanin AFC-nya jadi rada terganggu misalnya gitu ya. Nah, itu berarti jangan dihitung. Jadi teman-teman yang tahu sendiri, kita tuh kerja apakah bisa setiap hari. Kalau aku alhamdulillah sih weekend pun aman-aman aja, karena AFC ini kan sifatnya fleksibel ya, bukan berarti di weekend kita bener-bener babai nggak ngerjain AFC sama sekali. Enggak, malah kadang-kadang di weekend pun pairing aku tuh wah bisa sampai 30, 40, nggak masalah teman-teman, bener-bener di AFC ini luar biasa. Tapi teman-teman yang tahu sendiri kapasitas kita masing-masing. Terus ingat, nanti akan misalnya ketemu, kalau Muslim nih ya, kita ketemu Lebaran, bulan puasa, mungkin kalau yang apa, mungkin kalau buat yang Kristen akan ketemu Natalan gitu kan, akan ketemu, wah pokoknya ada hari-hari yang mana kita nggak mungkin bisa kerja kayaknya gitu. Jadi teman-teman jangan ngitung 1 tahun itu 365 hari. Makanya di sini pun kenapa dihitungnya waktu hari kerjanya 330 dalam 1 tahun, kenapa nggak 365? Karena ya itu, jangan lupa dimasukin bahwa ada weekend, ada liburan, segala macem gitu kan. Jadi coba deh dengan sisa waktu nih 6 bulan, berarti kalau 6 dikali 30 kan berarti mungkin sekitar 180 hari ya teman-teman. Tapi coba deh hitungnya sisanya 100 hari aja. Atau mungkin, ya Allah Kak, Nesta masa 100, misalnya 150 deh gitu ya, misalnya. Tapi teman-teman komit, berarti hari kerjanya teman-teman harus ditambah. Tapi misalnya taruhlah cuma 100. Nah, berarti teman-teman kalau mau toreda, sementara sekarang pairingnya masih nol nih. Misalnya teman-teman baru join, atau mungkin baru tercerahkan malam ini, baru mau ngejar rank, nggak apa-apa, teman-teman masih punya waktu kok. Untuk kalau misalnya mau jadi toreda, teman-teman harus targetin 1 pairing per hari. Ingat ya, 1 pairing itu 4 box loh teman-teman. 2 box kanan, 2 box kiri. Makanya kalau yang tadi aku bilang rezeki punya upline yang aktif, dia otomatis tinggal ngerjain sebelah aja. Jadi untuk bisa dapat 1 pairing, kalau orang yang punya upline aktif yang merekrut terus upline-nya, jadi di sebelah kakinya itu gendut, nah dia otomatis untuk bisa dapat 1 pairing cuma 2 box aja. Tapi kalau upline kita nggak aktif, kita kanan kiri nol, berarti untuk dapat 1 pairing kita butuh 4 box, 2 box kanan, 2 box kiri. Karena untuk 1 pairing itu kan 2 box kanan, 2 box kiri ya teman-teman. Kalau yang udah member pasti ngerti. Tapi kalau yang belum member mungkin bingung. 1 pairing itu apa maksudnya? Nah gitu. Jadi kalau kita mau mencapai toreda, itu maka butuh 1 pairing per hari. Apalagi nih udah setengah periode ya teman-teman, nih udah 6 bulan nih berjalan. Terus kalau misalnya yang mau Ronin itu butuh
dua pairing per hari. Dan ini ingat, ini masih hitungannya satu tahun nih ya teman-teman. Kalau misalnya sisa waktunya tinggal 100 hari, berarti ya dibagi aja 500 pairing dibagi 100 berarti sehari teman-teman harus 5 pairing. Kayak gitu. Jadi teman-teman cek lagi di apa namanya aplikasi, teman-teman bisa cek kok apa namanya sisa pairingnya tuh butuh berapa untuk jadi Toreda, untuk jadi Ronin, untuk jadi samurai, shogun, daimyo segala macam. Nah, jadi ini kita kalau bicara 1 tahun kerja waktunya itu maka teman-teman minimal untuk jadi Toreda harus 1 pairing per hari, untuk jadi Ronin minimal 2 pairing per hari, samurai masih oke, butuh minimal hanya 3 pairing, 4 pairing per hari udah cukup gitu ya. Tapi buat jadi shogun itu perlu 15 pairing per hari. Itu 1 tahun kerja loh, teman-teman. Nah, kalau daimyo itu butuh 30 pairing per hari, Bushido 60 pairing per hari. Jadi teman-teman lihat ya, ini yang di garis merah ini, yang dimerahin, ini tidak mungkin teman-teman bisa capai sendirian. Kalau Toreda, Ronin, Samurai itu masih memungkinkan untuk teman-teman kejar. Misalnya teman-teman jago banget jualan, itu sangat memungkinkan buat bisa mencapai Samurai itu udah bisa banget lah gitu ya. Apalagi mungkin yang selebgram, yang followersnya banyak segala macam itu pasti bisa lah untuk mengejar samurai. Tapi kalau udah level-level Shogun, Daimyo, Bushido nggak bisa teman-teman. Itu benar-benar teman-teman harus membangun tim. Makanya kenapa tadi aku sharing untuk mencapai annual rank sepanjang itu step-stepnya karena kalau kita mencapai rank dengan kerja sendirian gitu ya, dengan hasil penjualan pribadi kita sendiri doang nih yang kerja, itu akan sangat-sangat susah naik ke Shogun, apalagi ke Daimyo, apalagi ke Bushido. Tapi kalau teman-teman lakuin tadi step-step yang aku bilang itu insya Allah teman-teman, aku udah membuktikan soalnya emang bergerak dari samurai ke shogun itu luar biasa susahnya, tapi pasti bisa. Karena kita udah punya fondasi yang kuat gitu ya. Kita udah punya fondasi yang akar yang kokoh gitu ya untuk bisa melangkah ke yang selanjutnya. Oke, mungkin next lagi Angga. Kayaknya sih udah habis ya. Ada lagi nggak Angga? Slide halaman 15 apakah masih ada atau habis? Kayaknya sih habis sih seingat aku. Habis ya? Oke, habis nih kayaknya. Oke, teman-teman. Udah habis, Nah, Kak. habis ya, enggak ya? Habis-habis. Bis. Jadi gimana nih, Angga? Kita mau langsung ke ini aja kali ya, bagi-bagi hadiahnya. Boleh langsung bagi-bagi aja untuk mempersingkat waktu. Karena Sip. ini hampir 1.000 orang, saya takut mata saya nggak cepet nih. Bener-bener. Oke, teman-teman, kita akhirnya udah sampai di penghujung acara nih ya, teman-teman. Makasih banget nih, 800 orang lebih masih bertahan sampai jam setengah 9. Kebetulan aku habis ini juga masih ada Zoom lagi, jadi nggak bisa terlalu lama nih ya. Jadi kita langsung aja nih, Angga, start. Ini aku punya voucher bensin. Ini bisa teman-teman pakai di semua SPBU Pertamina di Indonesia. Tapi ingat yang kode SPBU-nya itu depannya 31 ya teman-teman. Kalau yang 34 nggak bisa gitu. Nih, kita akan pilih 3 orang pemenang. Aku mau orang-orang 3 orang ini emang orang yang aku yakin dia memperhatikan dari awal sampai akhir. Kalau enggak, pasti nggak bisa jawab pertanyaannya. Nah, mungkin Anda nanti bisa bantu teman-teman juga mungkin bisa bantu cek juga ya. Ini kira-kira yang pertama jawab itu siapa. Nah, formatnya gimana ya, Angga? Biar nggak terlalu panjang. Mungkin langsung nama sama jawaban aja gimana? Nama nama jawaban nggak usah. Jadi gini aja, kita Apa gimana? kalau nama ya, Kak Nesta mau ini berarti nama Instagram ya. Nggak usah sih. Maksudnya buat kita nentuin pemenang aja gitu. Cuma soalnya kan ini kayak ada yang namanya Oppo lah, namanya misalnya Lenovo tuh. Gini Nggak aja, apa-apa, kalau biarin gitu, aja. kalau gitu, kalau gitu jawabannya aja, jawabannya aja. Terus nanti yang menang itu Mm. chat ke Kak Nesta nggak sih? Kayak di DM Instagram gitu loh. Oh iya benar. Nah, ini aku share Instagram aku ya teman-teman, Nestagram. Nah ini nanti teman-teman bisa japri, mungkin di capture kali ya, enggak atau apa Ya, buat di bukti capture gitu. aja jawabannya. Nanti saya bantuin lihat kok, kan kita tahu semua nanti yang menang siapa. Ya, oke. Jadi nanti teman-teman untuk Saksinya nih klaim. ada 800 orang lebih nih pokoknya nih. Nanti jadi buat klaim hadiahnya caranya kayak gitu ya, teman-teman DM aku di Instagram, terus bilang bahwa aku pemenang Zoom yang tadi malam Kak. Mungkin teman-teman bisa capture
buktinya, kirimin ke aku gambarnya bahwa nih jawaban aku dan aku waktu itu jawabnya pertama. Nah, mungkin kayak gitu. Gitu aja kali ya, enggak ya? Yes, boleh. Silakan Kak. Ah, Pertanyaannya. Tiga oke. orang ya? Ya, 3 orang ya. Oke, teman-teman, hening dulu nih ya. Jangan ada yang ngetik-ngetik dulu di kolom chat. Jadi biar nanti gampang. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, eh ini. Untuk bisa closing, itu butuh 2 hal. Sebutin apa dan apa, tapi dalam bahasa Inggris plus bahasa Indonesia. Jadi misalnya bahasa Inggrisnya apa, artinya apa, dan bahasa Inggrisnya apa sama artinya apa. Tapi spellingnya jangan salah ya, teman-teman. Tadi aku lihat ada yang spellingnya salah nih. Oke. Nah, udah ada nih. Satu orang ya ini ya, eh, cari ya. nah, teman-teman udah stop ya. Stop karena udah ada jawaban yang benar ya, enggak ya? Udah. Teman-teman stop aja biar kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Berarti yang jawabannya benar apa nih, ya enggak? Trust Trust and and need. needs. Tapi tadi aku Nah, tapi minta ini ada yang pakai diterjemahin. bahasa Indonesia. Trust and need, terus percaya dan kebutuhan. Nah, maksud aku yang kayak gitu. Jadi apa namanya? Ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Berarti trust and need. Yang meli-meli itu loh, Kak. Ya, boleh, boleh. Trust and need. Percaya dan kebutuhan. Oke, boleh. Meli-meli Oke ya. ya, saya screenshot ya. Berarti Nanti pemenang saya pertama Meli-Meli. Lanjut lagi, Angga. sabar. Saya screenshot dulu. Apa, sorry. Pertanyaan kedua. Nih, pertanyaan kedua. Saya tidak tahu bahasa Inggris, aduh. Oke, nggak apa-apa. Pak Yohanes nanti bisa yang pertanyaan kedua dan ketiga. Sekarang yang pertanyaan kedua. Apa ya? Oh, apa? Oh, ini mungkin, ini deh, Angga, abis dia jawab, eh, mungkin bisa nggak kalau misalnya dia jelasin sedikit Boleh, kalau pakai... gitu yang meli-meli dulu aja ya, Kak ya. Nggak, jangan. Ini pertanyaan buat pertanyaan kedua aja. Oh, oke, boleh. Jadi pertanyaan kedua, nanti kalau misalnya teman-teman kepilih untuk menang gitu ya jawabannya itu, boleh nggak dijelasin sedikit aja di speaker. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Ininya aja, teman-teman apa angkat tangan terus teman-teman ngomong. Nah, pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya itu adalah apa tadi perumpamaan atau prinsip dalam bersosial media ketika kita mau menjalankannya dengan marketing? Nah, apa tuh? Prinsip apa? Nih, Yang udah ada benar yang benar nih. jawabannya, Kak. Ya, udah ada yang benar jawabannya, yaitu prinsip kupu-kupu dan Taman Indah. Ini kayaknya nomor 1 rezekiku ya. Apa sih, Angga? Iya, Kupu-kupu bener dan deh. Taman Indah. Sabar, saya cari ya. Ya, Kupu-kupu. Semuanya kupu-kupu jawabnya kupu-kupu dan doang. Tapi ini ada yang kupu-kupu dan Taman Indah, Rasih Tri Dewanti. ya pertama, Dia yang pertama. Sisanya kupu-kupu doang. prinsip kupu-kupu dan Taman Indah. Pokoknya jawabannya itu, Angga. Ya, oke, Kupu-kupu ada, dan ada, Taman Indah. ada, ada. Nah, boleh nggak yang tadi udah Rasih ditunjuk sama Sri. Angga, itu Rasih. coba jelasin sedikit maksudnya apa kupu-kupu dan Taman Indah gitu. Berarti kan dia menyimak tuh. Nah, ini ya. Halo, Ibu Ya, Rasi. ini. Halo, malam, Om Esta dan Malam. Kak. Coba Bu, Iya, kita tes dulu. Ibu bener-bener tahu nggak konsep kupu-kupu dan Taman Indah tuh maksudnya kayak gimana sih, Bu? Yang tadi udah aku iya. jelasin. Tadi ilustrasinya itu kupu-kupu itu kan kelihatannya hewan yang lemah, lembut gitu dan kayaknya mudah diambil, tapi ternyata Bisa. kenyataannya tuh susah gitu ya. Jadi Hmm. bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan kupu-kupu itu tanpa kita Hmm. harus menangkap atau menyakiti. Jadi Hmm. kita membuat suatu taman yang akan nantinya otomatis kupu-kupu itu akan datang sendiri. Mantap. Jangan lupa Bu Rasi nanti DM aku di Instagram ya, @nestagram. Nanti Oke. aku minta tadi Kak Meli-Meli, terus sekarang Bu Rasi tolong dua-duanya itu nanti japri aku ininya ya, alamat lengkap segala macam buat kirimin vouchernya nih, kayak Ya, gitu. Bu Rasi ada Oke, thank Instagram, Bu. you. Ada. Ada Instagram Aku ya Bu ada Ada. Rasi temenan. ya. Oke, Aku langsung chat ada ke temenan Kanesta nama ya. Mom Esta. Ya, Siap. Terima Oke, kasih, thank Bu you. Rasi. Sama. Kongres. oke. Oke Angga, nih pertanyaan terakhir kayaknya paling paling susah nih ya. Dan paling panjang kayaknya jawabannya. Nah, ini yang ditunggu nih. Saya ikutan Ini, boleh?
Nggak boleh ya, Angga ya, kamu ya. Kamu cukup jadi host aja. Dan apa namanya, Angga kayaknya nggak butuh voucher lagi deh kalau Angga kayaknya. Bener juga sih. Saya Oke, butuhnya mobilnya sih. Bede. Oke, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Tadi untuk Bu Rasi sama Meli nggak bisa ikutan lagi ya, Angga ya. Pokoknya kita Ya, kasih ya, ya. Nggak kesempatan buat apa-apa. yang lain. Ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain. Ini karena terakhir, jadi pertanyaannya paling susah, paling panjang. Tadi teman-teman, aku udah jelasin ada 8 strategi buat mencapai rank ala Nesta gitu ya, ala Nestagram nih. Coba teman-teman sebutin 3 aja. Dan nggak harus bener-bener persis plek-plek gitu. Oh, tapi kalau tadi ada yang capture sih enak ya, nggak tinggal diketik ulang tuh gitu kan. Nah, Mhm. tapi jawabannya harus 3 dan semuanya harus tepat ya, jangan ngarang gitu maksudnya. Jadi emang yang tadi udah aku jelasin, ada kasih kan sebenarnya ada 8. Teman-teman cukup ketik 3 aja gitu. Sip. 3 tuh maksudnya dari 8 ya teman-teman. Jangan 3 kata. Ini ada yang jawabannya ATM soalnya. Oke. Ada yang benar nggak ya? Enggak, bentar, aku sambil nyontek juga nih. Komitmen untuk action setiap hari, benar ada. Wajib buat target harian, ada. Kunci pairing stabil, maksudnya apa nih? Kunci pairing stabil. Jawabannya apa, Kak? Pastinya? Coba saya Jawabannya boleh ada tahu. 8 nggak? Cuman mereka mereka sebutin 3 Ayo, aja. 3 aja Tunggu, ya. sambil aku lihat nih tadi Eric Elim kurang kurang tepat ya, karena yang terakhir kunci pairing stabil cuman gitu doang. Tunggu. Kalau yang eh benar-benar 8-8-nya ditulis artinya benar-benar nyontek nih ya, ketahuan nih. Benar-benar strategi. Terus kalau misalnya urut juga kayaknya nyontek tuh Angga. Ya, tapi ya Strategi udahlah ya. segitiga. Masuk sate benar. Terus table talk. Nah, ini cakep nih, benar. Terus ajak calonnya. Nah, ini Vinka nih. Vinka bener nih, Angga. Strategi segitiga emas benar. Terus table talk benar. Terus ajak calon jenderal untuk menghadiri LOP. Benar. Nah, ini nih Vinka. Vinka Siapa selamat namanya? ya. Hah? Kinka. Ya, Vinka selamat. Nanti berarti yang DM aku Meli-Meli, Bu Rasi, sama Vinka. Aku tunggu ininya ya, apa namanya, data-data pengirimannya kayak namanya mereka, nomor handphone, sama alamat lengkap. Jangan lupa alamat lengkap harus dikasih kode pos ya, karena biasanya ekspedisi suka rada ribet kalau nggak ada kode pos. Gitu. Oke, kayaknya mungkin itu Angga. Ya. eh, Yes. dari aku malam ini. Makasih banget teman-teman semuanya yang udah hadir malam ini. Angga mau kasih penutupan sedikit nggak? Atau gimana? Kenapa sorry Kak, putus tadi? Ya, dari aku sih cukup sekian. Angga, mungkin Angga mau Oke. kasih penutupan apa gitu? Sekalian reminder Oke. teman-teman nih, tanggal Kalau 5 Juni. yes. Kalau dari saya sebenarnya jadi kita ada acara Grand LOP ini, teman-teman Hmm, ini bukan dikhususkan untuk serah terima hadiah aja. Karena kan gini, kalau serah terima hadiah ya, kita slot 800 orang, kita serah terima hadiah yang mungkin hadir kan pasti kayak nggak nyampe 800 mungkin ya, ada yang di luar-luar kota segala ya. macam yang mungkin sangat super jauh gitu loh. Jadi ini acara ini bukan hanya untuk penerimaan hadiah, tapi juga kita ada presentasi Hikari. Teman-teman ada yang Produk terbaru penasaran tuh ya, Angga. Hikari? Hmm, Betul. Kita ada yang penasaran tentang Hikari dan lain-lain. Itu juga kita nanti akan ada presentasi pertamanya di sana. Jadi teman-teman harus datang gratis. Terus mungkin kalau yang di luar-luar Jakarta yang belum pernah ke kantor bisa sekalian main-main ke kantor juga. Itu wajib hukumnya ya kayaknya. Kalau misalkan ini kalau udah ke Jakarta nggak ke kantor kan kayaknya ada yang kurang. Terus juga kita ada eh, ya, kita juga ada selain pembagian hadiah Hikari, kita juga ada acara-acara lainnya juga. Teman-teman datang benar. aja, pasti seru, nggak mungkin nggak seru dan nanti juga ada kejutan-kejutan lah karena Hmm, kebetulan ya, baru kebetulan aku Pak mau bilang, Ernest itu lagi ada di biasanya tuh Jakarta. suka suka bagi-bagi hadiah tuh teman-teman kalau di Grand LOP kayak Ya, gitu. betul sekali. Itu Bener. dia. Karena Pak Ernest lagi di Jakarta. Biasa yang Hmm, hobinya ngasih kejutan-kejutan kan Pak Ernest nih. Kebetulan Pak Ernest lagi di bener. Jakarta. Jadi
nanti dia datang. Jadi teman-teman datang aja lah pokoknya ya. Benar. Oke, Rugi, kira-kira rugi dari banget saya pokoknya itu kalau nggak aja. datang. Sip. Oke. Dan satu lagi ya, nanti kita hari Rabu ini kita mungkin nggak LOP, teman-teman. Bukan mungkin sih, pasti nggak LOP. Karena nanti acaranya kita ganti jadi beduk. Kita jadi bedah produk. Nah, Woi. saya udah mengundang salah satu dokter ahli neurologi. Dia Hmm. ahli saraf ya, kayaknya saraf ke otak gitu, neurologi. Dia yang akan bedah produk. Dia yang akan menjelaskan semuanya, benar-benar semuanya tentang mungkin Suba ini fungsinya apa untuk saraf, apa untuk kusi fungsinya apa, terus Hmm. ada ingredient apa fungsi untuk apa, Suba bisa atau enggak untuk kesehatan otak dan lain-lainnya, itu sangat penting gitu ya. Maksudnya bisa untuk, mungkin saya nggak tahu nih isinya apa, tapi bisa jadi penanggulangan, bisa jadi juga pencegahan, bisa jadi juga Hmm. eh, membantu membantu proses pemulihan lah ya, kita bilang ya, nggak mengobati Hmm. lah. Cuman kita akan ada acara itu, jadi mungkin mirip-mirip hari Sabtu teman-teman. Ini acara format baru, ini baru dibuat. Jadi ini pilot, ini perdana, teman-teman yang hadir menjadi orang pertama yang datang di acara beduk. Jadi nanti kita ke depannya juga akan seling-selingin, mungkin yang nggak setiap kali LOP terus, nggak setiap Hmm. kali beduk terus, tapi kita seling-selingin gitulah, biar ada variasi, biar teman-teman juga dapat wawasan lebih, bisa berguna juga buat teman-teman juga ya. Mantap. Kira-kira seperti itu. Oke, Oke. kalau gitu, thank you Oke. Kanesta. Sama-sama. Sharing Semoga bermanfaat ya teman-teman malam ini. Sampai jumpa lagi. dan yang pasti thank Selamat you. istirahat. Dan selamat istirahat semuanya. Congrats buat yang menang tadi dapat voucher isi bensin ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam.